Menuturkan sosok wanita lain yang membuat Mario Dandi marah adalah berinisial APA. Adapun peran wanita berinisial AP ini adalah menyampaikan cerita tentang AGH kepada Mario. Ade mengatakan cerita itu disampaikan AP sekitar bulan Januari 2023. AP menceritakan kepada Mario jika AGH sekitar 17 Januari 2023 mendapat perlakuan yang tidak baik dari korban. Selanjutnya Mario mencoba mengonfirmasi ke AG kemudian menghubungi temannya yakni Sen Lucas yang kini sebagai tersangka. Sen yang mendengar cerita tersebut justru semakin memancing emosi Mario. Dia malah menyarankan untuk menghabisi korban. Hal itulah yang membuat amarah Mario tersulut hingga menganiaya anak pengurus GP Ansor yang sekaligus juga mantan pacar AGH. Diketahui kini Sen telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 24 Februari. Sen disebut sebagai provokator sebenarnya karena yang menyulut kegeraman Mario. Saat terjadi penganiayaan, Sen juga berada di lokasi kejadian dan merekamnya. Dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Publik mendesak pacar Mario berinisial AGH untuk dijadikan tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Pasalnya cerita dari AGH disebut-sebut sebagai pemicu Mario untuk melakukan kekerasan tersebut dan kini statusnya masih sebagai saksi. Menanggapi hal itu, Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi memberikan penjelasan. AKP Nurma Dewi menjelaskan pihaknya tidak bisa asal menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana. Oleh karenanya, kini AGH masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut. Nurma pun membantah melindungi AGH karena pihaknya tak segera menetapkannya sebagai tersangka. Pasalnya, jika pihaknya menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa disertai kejelasan, maka akan menuai protes dari pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut, Nurma menuturkan bahwa AGH telah diperiksa sebanyak 3 kali sepanjang penanganan kasus itu. Kekasih Mario itu terakhir menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari malam. Kuasa hukum AGH yakni Mangata Toding Alo menyebut kliennya diperiksa oleh penyidik selama 4 jam terkait kasus tersebut. Lebih lanjut, setelah pemeriksaan, AGH masih berstatus sebagai saksi, sehingga AGH dipulangkan seusai menjalani pemeriksaan. Sementara itu, AGH mengakui tak tahu-menahu soal rencana penganiayaan yang dilakukan pacarnya yakni Mario terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Angata menyebut saat kejadian kliennya dijemput oleh Mario saat pulang sekolah. Sudah buka mata, tapi mama belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu. Korban penganiayaan Mario Dandi David hingga kini masih terbaring di rumah sakit. Kondisi terkini David kini diungkap oleh Rais Syuriah yang merupakan pimpinan wilayah Nadatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Ishak pasca menjenguk David Minggu 26 Februari. Dibolongin, saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit. Ini nggak ngomong apa-apa, cuma mau jenguk. Dan mendoakan lakukan oleh pihak rumah sakit. Pak, kalau hari ini kan polisi sudah menetapkan. Atas hal itu ditemukan ketidakcocokan antara pernyataan polisi dengan bukti yang ada. Berdaya, nampak jelas dua pria mengenakan sepatu hitam dan putih yang diduga mengenakan topi. Hal tersebut tidak sinkron dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian. Lantas publik pun mempertanyakan hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisya mengatakan bahwa AG tidak ikut merekam penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David. Saat kejadian, polisi menyebut hanya ada korban Mario, Sen, dan AG. Menurutnya, insiden penganiayaan tersebut hanya direkam oleh Sen. Namun jika hanya Sen yang merekam aksi penganiayaan tersebut, siapakah salah satu sosok yang muncul bersama Mario dalam video tersebut?
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi turut mengomentari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, 20 tahun, yang merupakan anak pejabat pajak. Ia menilai perbuatan Dandi ini sebagai tindakan yang biadab, namun ia juga menyindir sejumlah menteri yang hanya mencari panggung. Dikatakan Teddy tak ada pembenaran apapun kepada pelaku penganiayaan. Oleh karena itu, ia menyetujui jika Dandi diproses secara hukum. Namun menurutnya kasus penganiayaan itu kemudian melebar. Sang ayah yang tak tahu kejadiannya seperti apa ikut divonis tanpa melalui proses hukum oleh warganet. Pasalnya Dandi adalah anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Buntut perbuatan anaknya, ia dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Harta kekayaan yang dimilikinya juga ikut disorot lantaran mencapai 50 miliar rupiah lebih. Para menteri disebutnya berebut memberikan vonis ke Rafael di media sosial. Teddy lantas mengingatkan ke berbagai pihak agar tidak mengangkangi hukum demi mendapatkan pujian dan menyenangkan netizen. Dirinya pun mempertanyakan fungsi pengawas Dirjen Pajak. Menurutnya apabila tak ada kejadian ini, harta kekayaan yang dimiliki Rafael akan aman. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya buka suara terkait penanganan transaksi mencurigakan dari pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo yang disebut sudah dilaporkan PPATK sejak 2012 silam. KPK menyatakan telah menindaklanjuti LHKPN Rafael Alun Trisambodo sejak 2020. Dalam menindaklanjuti kasus ini, KPK berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam keterangannya pada Senin 27 Februari 2023. Nurul menuturkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti harta Rafael menyusul adanya dugaan harta tidak wajar milik Rafael dalam LHKPN untuk periodik 2021 yang total kekayaannya sekitar 56 miliar rupiah. Namun terdapat ketidakwajaran seperti mobil Jeep Rubicon yang tidak tercantum dalam LHKPN dimaksud. Oleh karena itu, KPK mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu sejak 2020 silam. Lebih lanjut, Gufron menuturkan hasil analisis pemeriksaan LHKPN kerap kali digunakan sebagai instrumen penilaian pendukung dalam promosi jabatan di kementerian. Hal itu menjadi bagian proses pencegahan korupsi agar pihak yang terpilih merupakan integritas. Dalam penindaklanjutan, KPK juga telah melakukan edukasi dan sosialisasi LHKPN agar para penyelenggara negara melapor hartanya secara patuh dan sesuai fakta. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud MD membeberkan bahwa PPATK telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dari Rafael sejak 2012 kepada KPK. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, pakar tindak pencucian uang Yanti Ganasih menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna memberantas kasus seperti ini. Terlebih, laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun lalu dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David. KPK dinilai tak mempunyai mekanisme untuk menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Buka mata belum, Pak? Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu, Pak, ya? Setelah 6 hari mendapatkan perawatan intensif, kini kondisi David Ozora sudah menunjukkan perkembangan positif. David telah dapat membuka kedua matanya seusai menerima kekerasan dari Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Kendati demikian, David belum bisa berkomunikasi. Hal ini disampaikan Rais Syuriyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Muhyiddin Ishak, seusai menjenguk David pada Kamis 26 Februari hari ini. Kata Ishak, hari ini angka skala kesadaran atau GCS David sudah meningkat dibandingkan sebelumnya.
Menurutnya, David sudah menunjukkan tanda-tanda membaik meski belum sadar. Sejauh ini, kata Ishak, kondisi David sudah bisa membuka kedua matanya. David hingga kini belum bisa berkomunikasi dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Hal itu didasari karena asupan oksigen dalam tubuh David menurut keterangan dokter masih kurang. Sebelumnya, Afif Fuad Saidi, pengurus GP Ansor lainnya, mengungkap kondisi David melalui cuitan akun Twitternya pada Jumat 24 Februari. Ia mengungkap David sudah tidak memerlukan obat anestesi. David disebut juga tidak cemas dan gelisah. Menurutnya, David sudah memberikan respons lewat gerakan dan tidak lagi kejang-kejang. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan David, yakni Mario Dandi dan rekannya bernama Sani Lukas. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu pernafasan nggak? Yang dibolongin sini ya untuk suplai oksigen, karena menurut dokter oksigennya rada kurang, jadi harus intubasi. ya dibolongin. Saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit lah. Tadi ketemu Bu Sinta juga. Pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang. Seusai terlibat kasus penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor kekasih Mario Dandi, AG terancam dikeluarkan dari sekolah. Kuasa hukumnya mengata Toding Alu kemudian berencana menemui pihak sekolah SMA Tarakanita 1 Jakarta guna mengklarifikasi keterlibatan kliennya. Saat dikonfirmasi, Mangata membenarkan bahwa AG nyaris dikeluarkan pihak sekolah selesai kejadian penganiayaan tersebut. Dikatakan Mangata pihaknya rencananya akan datang ke sekolah pada Senin 27 Februari atau sehari setelahnya. Ia mengklaim kliennya tak tahu soal rencana Mario Dandi untuk menganiaya David hingga mengalami koma. Malah AG kepada Mangata mengaku menyayangi korban. Dijelaskannya kala itu AG hanya dijemput Mario di sekolahnya selepas pulang sekolah. AG disebutnya hanya berniat mengambil kartu pelajar ke korban. Guna memastikan bahwa kliennya itu tak bersalah, Mangata menyebut juga akan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Hal ini dilakukan guna memulihkan nama baik kliennya. Dari pihak sekolahnya tadi dibilang akan di DO, terancam di DO. Berarti itu sudah keluar pernyataannya dari sekolah. Jadi pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang pihak orang tua dan keluarga untuk mengklarifikasi. Kami sebagai tim penasihat hukum akan mengklarifikasi ini dengan jelas dan terang. Namun ini tidak bisa menjadi konsumsi publik karena banyak hal-hal yang harus dilindungi dari saksi anak ini. Balik lagi, hal-hal yang menyamakan dengan perkara lain misalnya, ini tidak sama karena ini anak. Dan saksi anak kami itu benar-benar tidak mengetahui niatan dari saksi MDS, tersangka MDS ini. Pakar tindak pencucian uang Yanti Ganarsi menyoroti kinerja KPK soal menindaklanjuti LHKPN yang mencurigakan. Sebelumnya, Mahfud MD menyebut PPATK sudah mengirimkan tentang transaksi keuangan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencurigakan sejak 2012 silam. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, Yanti pun menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal tersebut. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna memberantas kasus seperti ini. Terlebih, laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun silam dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, yakni Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David. KPK dinilai tak mempunyai mekanisme buat menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Menurutnya, seharusnya KPK yang diberi kewenangan buat mengumpulkan data harta kekayaan penyelenggara negara tak hanya menerima laporan dari pejabat, akan tetapi juga mendalami ketepatan laporan dan melakukan verifikasi terhadap data harta yang disampaikan para pejabat. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan PPATK sudah melaporkan transaksi janggal Rafael ke KPK sejak 2012 silam. Mahfud pun berharap agar laporan PPATK itu ditindaklanjuti KPK, sehingga asal-usul kekayaan Rafael sebesar 56,1 miliar rupiah dapat diaudit. Mangata Toding Alok, kuasa hukum AGH 15 tahun menegaskan bahwa kliennya tidak
bersuah foto atau selfie saat David 17 tahun terkapar selesai dianiaya oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun. AGH justru malah memberikan pertolongan untuk David dengan cara memegang kepala David dan yang dianiaya pacarnya dan meminta bantuan. Hal itu diungkapkan oleh Manggata di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 24 Februari. Menurut Manggata, AGH tidak meminta Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap David. Karena itu, Manggata memohon kepada masyarakat agar tidak lagi menjelek-jelekan kliennya. Dilansir dari Kompas.com pada Sabtu 25 Februari, Manggata menyatakan nama AGH harus dibersihkan. Adapun Mario menganiaya korban pada 20 Februari 2023 di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Mario melakukan penganiayaan terhadap D hingga korban mengalami koma dan hingga kini masih dirawat di ruang ICU RS Mayapada, Jakarta. Sebelumnya AGH 15 tahun kekasih Mario Dandi Satrio kembali diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari. Manggata mengatakan kliennya diperiksa selama 4 jam dan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan kekasih Mario Dandi Satrio AGH diperiksa dengan didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan terhadap AGH juga berbarengan dengan pemeriksaan tambahan atas kekasihnya Mario Dandi Satrio. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio, Dolvi Rompas, saat menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan Mario Dandi kembali diperiksa oleh penyidik. Saat ditanyai soal gelar perkara, Dolvi mengatakan tidak mengetahuinya. Ia mengaku saat ini tidak ada gelar perkara. Dolvi juga mengaku tidak mengetahui soal materi pemeriksaan saat ini karena baru dikabari oleh penyidik. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah diperingatkan. Kami juga mau klarifikasi saksi dia dengan rasa kemanusiaan, dia memegang tangannya, tangan kirinya memegang David karena dia sedih dengan kejadian ini. Dia memegang kepalanya dan akhirnya menunggu, dan ini disaksikan oleh yang punya rumah di situ dan beberapa orang di situ. Jadi dari kemarin kami memang mengapresiasi Pak Kapolres, Pak Wakasat Reskrim, dan Ibu Kanit atas pengungkapan ini, dan akhirnya kami harus berbicara juga. Dari kemarin kami mendampingi saksi Agnes, saksi anak, dan ini memang di bawah umur. Kami juga mengultimatum untuk pihak-pihak dan teman-teman media tolong diluruskan lagi cerita-cerita, bahkan teman-teman buzzer juga untuk tidak menyudutkan saksi anak ini. Saksi anak ini juga kami sudah laporkan ke KPAI untuk ada tindakan-tindakan menjaga saksi kami ini, klien kami ini, agar nama baiknya dipulihkan kembali. Yang kedua, kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah. Nanti kemungkinan hari Senin atau Selasa kami akan ke sana dengan undangan sekolah, karena dia nyaris di DO karena kejadian ini. Jadi benar-benar saksi Agnes ini tidak ada niatan dan sangat menyayangi David sebagai manusia. Karena ini adalah temannya dia, dan dia benar-benar pose selfie itu sangat tidak benar. Dan untuk menyuruh melakukan pun tidak mungkin, karena dia masih di bawah umur dan dia tidak ada niatan untuk itu. Saksi APA juga sudah mengakui barusan. Dan seperti diterangkan oleh Pak Kapolres juga sudah menyampaikan hasil yang disampaikan oleh keterangan dari pihak saksi APA ini, bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Sekali lagi kami mensomir dan memperingatkan pihak-pihak yang sudah membuat berita yang tidak benar terkait klien. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor DKI Jakarta mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk Kristalino David Ozora 17 tahun, korban penganiayaan dari Mario Dandi Satrio 20 tahun.
Permohonan perlindungan itu bertujuan agar David mendapat perlindungan dari negara. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo pada Jumat 24 Februari. Hasto mengatakan orang tua David belum mendatangi LPSK langsung karena masih fokus dengan pemulihan David di ICU RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Hasto menjelaskan pihak David menginginkan penganiayaan tersebut diusut tuntas dan para tersangka dapat dihadirkan ke muka peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pihak keluarga juga berencana mengajukan permohonan perlindungan untuk pendampingan, bantuan medis, dan fasilitas restitusi. Selain David, sejumlah saksi juga dimohonkan mendapat perlindungan dari LPSK. Total terdapat 3 saksi yang dimohonkan mendapat perlindungan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisham mengatakan peristiwa penganiayaan anak pejabat pajak itu terjadi di Kompleks Grand Permata Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari. Kejadian penganiayaan tersebut bermula saat AGH mengadu kepada pacarnya Mario bahwa David melakukan perbuatan tidak menyenangkan. AGH disebut sebagai mantan kekasih David. Setelah itu, Mario kemudian datang ke rumah teman korban. Tersangka Mario datang bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S atau Shen menggunakan mobil Jeep Rubicon berwarna hitam. Setibanya di depan rumah R, AGH menghubungi David dan memintanya untuk keluar. Tak lama setelah itu korban pun keluar menemui Mario dan AGH. Pada momen tersebut, tersangka mencoba mengonfirmasi soal perbuatan tidak menyenangkan yang diadukan oleh AGH. Sebelumnya sempat terjadi perdebatan antara Mario dan David, kemudian akhirnya terjadilah penganiayaan terhadap David secara brutal di belakang mobil Mario. Tak lama kemudian orang tua R mendekat ke tempat kejadian perkara dan berupaya menolong David. Orang tua R juga memanggil sekuriti kompleks yang selanjutnya menghubungi Polsek Pesanggerahan. Sementara itu David langsung ditolong dan dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau Atas kasus tersebut, Mario dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Selain itu, Mario juga disangkakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Juga disampaikan oleh pihak polisi berinisial apa itu? APA. Apa? APA. Ya kami kira ini jangan hanya menjadi asumsi atau sekedar rilis, harus panggil orangnya, mana orangnya? Konkret. Gitu. Dilakukan penahanan juga. Ya kan diperiksa dulu, tentu ada prosedur. Benar nggak terlibat, tapi yang ada di lokasi kan yang berinisial AG itu, ya kan? AG itu. Nah ini kan pihak lawyernya bilang bahwa ikut menolong apa, itu kan siapa saksinya? Ini jangan diputar-putar balik ini, apa ini fakta ini. Gitu. Kami juga lihat polisi juga jangan kayak humasnya si Mario ini, apa siapa? Si AG itu loh. Bilang ini menyesal, kan saya baca berita bilang bahwa masih Binmas atau apa bilang bahwa apa namanya nanya menyesal. Beredar foto Direktur Jenderal Pajak Suryotomo mengendarai motor gede ditanggapi tegas oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI Minggu 26 Februari. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam gaya hidup pegawai pajak tengah menaiki motor gede. Hal ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, 20 tahun anak pegawai DJP terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Di akun Instagramnya @smindrawati, Sri Mulyani mengomentari soal foto Dirjen Pajak Suryotomo yang mengendarai moge bersama klub Blasting Rider DJP. Klub tersebut merupakan komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Menurut Sri Mulyani, gaya hidup mewah berpotensi menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat terkait sumber kekayaan pegawai Ditjen Pajak, sehingga ia meminta agar klub moge di DJP tersebut dibubarkan. Hobi hingga gaya hidup mewah pegawai DJP menimbulkan stigma negatif dan kecurigaan mengenai sumber kekayaan. Yang mengatakan pegawai DJP seharusnya melaporkan sumber harta kekayaan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.
Hal itu untuk mengetahui sumber kekayaan yang kerap dipamerkan pegawai Ditjen Pajak. Sri Mulyani menegaskan meski kepemilikan motor mewah pegawai DJP adalah dibeli dengan gaji resmi, hal itu termasuk melanggar asas kepatutan. Bahkan hal itu mencederai kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor David Ozora. David dianiaya oleh Mario Dendi Satrio, anak dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Aluntri Sambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II yang tak lain merupakan ayah dari Mario. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Aluntri Sambodo tidak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara Rafael Aluntri Sambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. David Ozora, 17 tahun, korban penganiayaan oleh Mario Dendi Satrio, 20 tahun, kini sudah sadar dari koma Minggu 27 Februari. David yang dianiaya pada Senin 20 Februari kini sudah bisa membuka mata seusai mengalami koma atau tidak sadarkan diri selama 6 hari. Hal itu diungkapkan oleh Rais Syuriah, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Iskak, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Minggu 26 Februari. Iskak menyampaikan kondisi David menunjukkan tanda membaik. Yang mengatakan per minggu angka skala kesadaran atau GECS David sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Sejauh ini, kata Iskak, kondisi David sudah bisa membuka kedua matanya. Hanya saja David, kata Iskak, belum sepenuhnya sadar dan belum dapat berbicara. Tak hanya itu, meski sudah mengalami kondisi membaik, namun David, kata Iskak, masih memerlukan alat bantu pernapasan. Hal itu didasari karena asupan oksigen dalam tubuh David menurut keterangan dokter masih kurang. Atas kondisi itu, dirinya berharap David bisa pulih lebih cepat dan bisa kembali sehat. Pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor menggelar doa bersama di depan Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Acara doa bersama itu dilaksanakan setelah mereka menjenguk David Ozora, 17 tahun, anak dari pimpinan GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan oleh Mario Dendi Satrio, 20 tahun. Iska mengatakan doa bersama yang dilakukan juga sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga David. Dalam kesempatan tersebut Iska mengatakan harapannya agar David Ozora bisa segera pulih dan kembali sehat. Sebab sejauh ini NU dan GP Ansor selalu mengirimkan doa untuk kesembuhan David yang diketahui belum sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan intensif di ICU Mayapada. Diketahui sebelumnya David dianiaya oleh Mario Dendi Satrio, 20 tahun, di kawasan Kompleks Keren Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari. David diminta push up 50 kali hingga ditendang oleh pelaku. Bahkan pelaku lain bernama Shane Lucas, 19 tahun, juga merekam kejadian tersebut menggunakan ponsel milik Mario. Shane melakukan pembiaran dan tidak mencegah kejadian penganiayaan tersebut. Mario dan Shane ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mario Dendi Satrio ditetapkan sebagai tersangka seusai menganiaya David Ozora di kawasan Lujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, mengatakan peristiwa itu berawal karena ada hubungan pertemanan antara saksi AG dengan korban. Diketahui AG dan David memang pernah menjalin hubungan asmara. Diduga Mario dilanda cemburu karena David masih menghubungi AG. Sehingga terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban koma di Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurutnya dari awal ingin bertemu dengan korban bersama kekasihnya AG. Mario tidak pernah memiliki niat untuk menganiaya. Hal itu juga sudah disampaikan ke penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Polres Metro Jakarta Selatan.
Seperti diketahui, Dandi yang terekam dalam video menganiaya David hingga koma dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak subsidi dari pasal 351 ayat 2 KUHP. Selain Dandi, polisi juga menetapkan sahabat Mario Dandi, yakni berinisial S atau Shane, sebagai tersangka dalam kasus yang dipicu pengakuan AG soal perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh David. Adapun peran tersangka S merekam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David di Kompleks Perumahan Onujami, Jakarta Selatan. Tersangka Shane merekam video menggunakan handphone milik Mario. Atas perbuatannya, Shane disangkakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak subsidiar pasal 351 KUHP. Sementara itu, momen penganiayaan David terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pemuda yang diduga merupakan David terkapar di aspal. Dalam tayangan yang sama, seorang pemuda lainnya yang diduga merupakan Mario terlihat berdiri di hadapannya. Walau David terlihat terkapar dengan posisi wajah mencium aspal, Mario terlihat tetap beringas memukul sekujur tubuh korban. Bahkan Mario menendang berulang kali tubuh David yang sudah tak sadarkan diri di aspal. Ketika menganiaya David, Mario berulang kali melontarkan umpatan kepada korban. Kondisi David yang tidak berdaya rupanya tak menyurutkan emosinya yang meledak-ledak. Anak pejabat pajak Jakarta Selatan itu justru kembali menendang bagian belakang kepala David yang terlihat mencium aspal. Pelaku bahkan menjadikan hal tersebut sebagai lelucon dengan melakukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo seusai mencetak gol. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang mungkin yang menyadari, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Tapi kalau kondisi saat ini si David masih kondisi kesehatannya masih. Kalau kondisi David kami kurang tahu. Apakah Mario juga tahu terkait kondisi David sekarang ini kan? Tentu tidak tahu kan, beliau masih dalam tahanan ya kan. Jadi dia nggak tahu kalau David sampai koma gitu. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG mengata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga mengata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina masih terus bergulir.
Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze, secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog, bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes.
Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja ya. Dia Jakarta. Oke, kita mulai. Nengok dong. Bangak woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumahina, beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Jalan terus aja. Dekatnya.
Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_IMT sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu.
Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor, hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada satu orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David.
Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Yakin banget sih sama Agil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolphy Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolphy menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang penting yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa.
Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Iya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan. Jangan menyamakan kasus, karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Tarakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Todingalo Pak. Nanti sudah saya serahkan kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Triyosambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribun News, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya.
telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat Ditjen Pajak ikut berimbas ke seluruh lini. Sesuai gaya hidup hedon, kini giliran hobi para pegawai yang suka mengendarai motor gede ikut disentil. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar klub motor pegawai pajak dibubarkan. Sri Mulyani nampaknya terus memantau situasi pasca kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, putra pejabat pajak. Pasalnya sebagai anak seorang pejabat Dandi sering memamerkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, Menteri Keuangan saat ini terus memantau gaya hidup bawahannya. Ia menilai apabila hal itu dibiarkan akan menggerus kepercayaan publik ke institusi DJP. Lewat akun Instagramnya, ia turut menyoroti gaya Dirjen Pajak Suryo Utomo saat mengendarai moge bersama klub dari DJP. Melihat fenomena itu, ia meminta agar anak buahnya menjelaskan asal-muasal kekayaannya kepada publik. Selain meminta klarifikasi, Sri Mulyani juga menginstruksikan klub motor tersebut untuk dibubarkan. Pasalnya terindikasi menjadi cerminan gaya hidup berlebihan beberapa pegawai pajak. Ia tak memungkiri jika moge tersebut bisa didapat dari aset yang lain. Meski demikian, sebagai PNS DJP, sebaiknya hal-hal berbau mewah tersebut tak dipertontonkan ke masyarakat. Dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan. Dan oleh karena itu kita akan terus melakukan langkah-langkah korektif untuk menegakkan integritas dan juga sekaligus untuk menindak mereka-mereka yang ditengerai telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan posisi termasuk memperkaya diri sendiri. Saya menghimbau masyarakat yang mungkin kecewa, jajaran Kementerian Keuangan tidak mempengaruhi komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia. Kami akan terus terbuka, membuka diri, transparan, dan akan terus menerima koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. Karena ini adalah institusi publik, institusi kita semuanya. Yaitu saudari APA. Kasus Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak yang menganiaya David, memasuki babak baru. Pihak polisian menyebut bahwa ada sosok wanita lain yang memicu amarah Mario hingga berujung penganiayaan. Namun wanita tersebut bukan teman dekat Mario berinisial AGH. Demikian disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arisyam Indradi saat jumpa pers kedua pada Jumat 24 Februari lalu. Kombes Ade Ari menuturkan sosok wanita lain yang membuat Mario Dandi marah adalah berinisial APA. Adapun peran wanita berinisial AP ini adalah menyampaikan cerita tentang AGH kepada Mario. Ade mengatakan cerita itu disampaikan AP sekitar bulan Januari 2023. AP menceritakan kepada Mario jika AGH sekitar 17 Januari 2023 mendapat perlakuan yang tidak baik dari korban. Selanjutnya Mario mencoba mengonfirmasi ke AG kemudian menghubungi temannya yakni Sen Lucas yang kini sebagai tersangka. Sen yang mendengar cerita tersebut justru semakin memancing emosi Mario. Dia malah menyarankan untuk menghabisi korban. Hal itulah
itulah yang membuat amarah Mario tersulut hingga menganiaya anak pengurus GP Ansor yang sekaligus juga mantan pacar AGH. Diketahui kini Shane telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 24 Februari. Shane disebut sebagai provokator sebenarnya karena yang menyulut kegeraman Mario. Saat terjadi penganiayaan, Shane juga berada di lokasi kejadian dan merekamnya. Dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Publik mendesak pacar Mario berinisial AGH untuk dijadikan tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Pasalnya cerita dari AGH disebut-sebut sebagai pemicu Mario untuk melakukan kekerasan tersebut dan kini statusnya masih sebagai saksi. Menanggapi hal itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi memberikan penjelasan. AKP Nurma Dewi menjelaskan pihaknya tidak bisa asal menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana. Oleh karenanya, kini AGH masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut. Nurma pun membantah melindungi AGH karena pihaknya tak segera menetapkannya sebagai tersangka. Pasalnya, jika pihaknya menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa disertai kejelasan, maka akan menuai protes dari pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut, Nurma menuturkan bahwa AGH telah diperiksa sebanyak 3 kali sepanjang penanganan kasus itu. Kekasih Mario itu terakhir menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari malam. Kuasa hukum AGH yakni Mangata Toding Alo menyebut kliennya diperiksa oleh penyidik selama 4 jam terkait kasus tersebut. Lebih lanjut, setelah pemeriksaan, AGH masih berstatus sebagai saksi, sehingga AGH dipulangkan seusai menjalani pemeriksaan. Sementara itu, AGH mengakui tak tahu-menahu soal rencana penganiayaan yang dilakukan pacarnya yakni Mario terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Angata menyebut saat kejadian kliennya dijemput oleh Mario saat pulang sekolah. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu. Korban penganiayaan Mario Dandi David hingga kini masih terbaring di rumah sakit. Kondisi terkini David kini diungkap oleh Rais Syuriah yang merupakan pimpinan wilayah Nadatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Ishak pasca menjenguk David Minggu 26 Februari 2023. Ishak menyampaikan kondisi David kini sudah semakin membaik. Ishak juga menambahkan David kini sudah bisa membuka matanya tetapi belum sepenuhnya sadar. David juga masih belum bisa berbicara. Meski kondisinya semakin membaik, David masih memerlukan alat bantu pernapasan. Pihaknya berharap kondisi David bisa kembali sehat dan pulih dengan cepat. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu pernapasan nggak? Yang dibolongin sini ya, untuk suplai oksigen. Karena menurut dokter, oksigennya rada kurang. Jadi harus Intubasi. ya, dibolongin. Saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit lah. Tadi ketemu Bu Sinta juga. Saya ketemu Bu Sinta. Bu Sinta ngomong apa aja? Ya nggak ngomong apa-apa, cuma mau jenguk. Bapak tadi sempat masuk ruangan ICU berarti ya Pak ya? Saya nggak sempat masuk ruang ICU karena terbatas. Karena ada Bu Sinta, ada Mbak Lisa, ada istrinya Gusman. Jadi saya kira kita juga harus tahu diri, jangan mengganggu protap yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Pak, kalau hari ini kan polisi sudah menetapkan kemarin polisi menetapkan 2 tersangka, padahal saat TKP itu ada 3 tersangka. Artinya semuanya harus diproses hukum. Publik terus menyoroti video penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam rekaman yang beredar nampak diduga 2 tersangka yakni Mario Dandi dan Shane Lucas berada dalam video. Atas hal itu ditemukan ketidakcocokan antara pernyataan polisi dengan bukti yang ada.
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menyebut hanya Sen Lukas yang merekam kejadian penganiayaan tersebut. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisya mengatakan Sen merekam video tersebut atas perintah Mario Dandi. Lanjut, Kombes Ade bahwa pacar Mario Dandi yakni berinisial AG sama sekali tidak merekam penganiayaan tersebut. Namun pada bukti video tersebut, Sen Lukas justru terlihat bersama Mario Dandi. Dalam potongan video penganiayaan Mario terhadap David, terlihat dua orang tengah berjalan di dekat tubuh korban yang sudah tersungkur tak berdaya. Nampak jelas dua pria mengenakan sepatu hitam dan putih yang diduga Mario dan Sen. Kemudian muncul bayangan seseorang yang sedang merekam kejadian tersebut yang diduga berinisial AG. Dari bayangan nampak handphonenya dan orang tersebut mengenakan topi. Hal tersebut tidak sinkron dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian. Lantas publik pun mempertanyakan hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisya mengatakan bahwa AG tidak ikut merekam penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David. Saat kejadian, polisi menyebut hanya ada korban Mario, Sen, dan AG. Menurutnya, insiden penganiayaan tersebut hanya direkam oleh Sen. Namun jika hanya Sen yang merekam aksi penganiayaan tersebut, siapakah salah satu sosok yang muncul bersama Mario dalam video tersebut? Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi turut mengomentari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, 20 tahun, yang merupakan anak pejabat pajak. Ia menilai perbuatan Dandi ini sebagai tindakan yang biadab. Namun ia juga menyindir sejumlah menteri yang hanya mencari panggung. Dikatakan Teddy tak ada pembenaran apapun kepada pelaku penganiayaan. Oleh karena itu, ia menyetujui jika Dandi diproses secara hukum. Namun menurutnya kasus penganiayaan itu kemudian melebar. Sang ayah yang tak tahu kejadiannya seperti apa ikut divonis tanpa melalui proses hukum oleh warganet. Pasalnya Dandi adalah anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Buntut perbuatan anaknya, ia dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Harta kekayaan yang dimilikinya juga ikut disorot lantaran mencapai 50 miliar rupiah lebih. Para menteri disebutnya berebut memberikan vonis ke Rafael di media sosial. Teddy lantas mengingatkan ke berbagai pihak agar tidak mengangkangi hukum demi mendapatkan pujian dan menyenangkan netizen. Dirinya pun mempertanyakan fungsi pengawas Dirjen Pajak. Menurutnya apabila tak ada kejadian ini, harta kekayaan yang dimiliki Rafael akan aman. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya buka suara terkait penanganan transaksi mencurigakan dari pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo yang disebut sudah dilaporkan PPATK sejak 2012 silam. KPK menyatakan telah menindaklanjuti LHKPN Rafael Alun Trisambodo sejak 2020. Dalam menindaklanjuti kasus ini, KPK berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam keterangannya pada Senin 27 Februari 2023. Nurul menuturkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti harta Rafael menyusul adanya dugaan harta tidak wajar milik Rafael dalam LHKPN untuk periodik 2021 yang total kekayaannya sekitar 56 miliar rupiah. Namun terdapat ketidakwajaran seperti mobil Jeep Rubicon yang tidak tercantum dalam LHKPN dimaksud. Oleh karena itu, KPK mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu sejak 2020 silam. Lebih lanjut, Gufron menuturkan hasil analisis pemeriksaan LHKPN kerap kali digunakan sebagai instrumen penilaian pendukung dalam promosi jabatan di kementerian. Hal itu menjadi bagian proses pencegahan korupsi agar pihak yang terpilih merupakan integritas. Dalam penindaklanjutan, KPK juga telah melakukan edukasi dan sosialisasi LHKPN agar para penyelenggara negara melapor hartanya secara patuh dan sesuai fakta. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud MD membeberkan bahwa PPATK telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dari Rafael sejak 2012 kepada KPK. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, pakar tindak pencucian uang Yanti Ganasih menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna
memberantas kasus seperti ini. Terlebih, laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun lalu dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David. KPK dinilai tak mempunyai mekanisme untuk menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Setelah 6 hari mendapatkan perawatan intensif, kini kondisi David Ozora sudah menunjukkan perkembangan positif. David telah dapat membuka kedua matanya seusai menerima kekerasan dari Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Kendati demikian, David belum bisa berkomunikasi. Hal ini disampaikan Rais Syuriyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Muhyiddin Ishak, seusai menjenguk David pada Kamis 26 Februari hari ini. Kata Ishak, hari ini angka skala kesadaran atau GCS David sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, David sudah menunjukkan tanda-tanda membaik meski belum sadar. Sejauh ini, kata Ishak, kondisi David sudah bisa membuka kedua matanya. David hingga kini belum bisa berkomunikasi dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Hal itu didasari karena asupan oksigen dalam tubuh David menurut keterangan dokter masih kurang. Sebelumnya, Afif Fuad Saidi, pengurus GP Ansor lainnya, mengungkap kondisi David melalui cuitan akun Twitternya pada Jumat 24 Februari. Ia mengungkap David sudah tidak memerlukan obat anestesi. David disebut juga tidak cemas dan gelisah. Menurutnya, David sudah memberikan respons lewat gerakan dan tidak lagi kejang-kejang. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan David, yakni Mario Dandi dan rekannya bernama Sani Lukas. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu pernafasan nggak? Yang dibolongin sini ya untuk suplai oksigen, karena menurut dokter oksigennya rada kurang, jadi harus Intubasi. ya dibolongin. Saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit lah. Tadi ketemu Bu Sinta juga. Pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang. Seusai terlibat kasus penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, kekasih Mario Dandi, AG terancam dikeluarkan dari sekolah. Kuasa hukumnya mengata Toding Alu kemudian berencana menemui pihak sekolah SMA Tarakanita 1 Jakarta guna mengklarifikasi keterlibatan kliennya. Saat dikonfirmasi, Mangata membenarkan bahwa AG nyaris dikeluarkan pihak sekolah selesai kejadian penganiayaan tersebut. Dikatakan Mangata pihaknya rencananya akan datang ke sekolah pada Senin 27 Februari atau sehari setelahnya. Ia mengklaim kliennya tak tahu soal rencana Mario Dandi untuk menganiaya David hingga mengalami koma. Malah AG kepada Mangata mengaku menyayangi korban. Dijelaskannya kala itu AG hanya dijemput Mario di sekolahnya selepas pulang sekolah. AG disebutnya hanya berniat mengambil kartu pelajar ke korban. Guna memastikan bahwa kliennya itu tak bersalah, Mangata menyebut juga akan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Hal ini dilakukan guna memulihkan nama baik kliennya. Dari pihak sekolahnya tadi dibilang akan di DO, terancam di DO. Berarti itu sudah keluar pernyataannya dari sekolah. Jadi pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang pihak orang tua dan keluarga untuk mengklarifikasi. Kami sebagai tim penasihat hukum akan mengklarifikasi ini dengan jelas dan terang. Namun ini tidak bisa menjadi konsumsi publik karena banyak hal-hal yang harus dilindungi dari saksi anak ini. Balik lagi, hal-hal yang menyamakan dengan perkara lain misalnya, ini tidak sama karena ini anak. Dan saksi anak kami itu benar-benar tidak mengetahui niatan dari saksi MDS, tersangka MDS. Pakar tindak pencucian uang Yanti Ganarsi menyoroti kinerja KPK soal menindaklanjuti LHKPN yang mencurigakan. Sebelumnya Mahfud MD menyebut PPLTK sudah mengirimkan tentang transaksi keuangan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencurigakan sejak 2012 silam. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, Yanti pun menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal tersebut. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna memberantas kasus seperti ini.
Terlebih laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun silam dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, yakni Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David. KPK dinilai tak mempunyai mekanisme buat menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Menurutnya seharusnya KPK yang diberi kewenangan buat mengumpulkan data harta kekayaan penyelenggara negara tak hanya menerima laporan dari pejabat, akan tetapi juga mendalami ketepatan laporan dan melakukan verifikasi terhadap data harta yang disampaikan para pejabat. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan PPATK sudah melaporkan transaksi janggal Rafael ke KPK sejak 2012 silam. Mahfud pun berharap agar laporan PPATK itu ditindaklanjuti KPK, sehingga asal-usul kekayaan Rafael sebesar 56,1 miliar rupiah dapat diaudit. Mangata Toding Alok, kuasa hukum AGH 15 tahun menegaskan bahwa kliennya tidak bersuap foto atau selfie saat David 17 tahun terkapar selesai dianiaya oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun. AGH justru malah memberikan pertolongan untuk David dengan cara memegang kepala David dan yang dianiaya pacarnya dan meminta bantuan. Hal itu diungkapkan oleh Mangata di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 24 Februari. Menurut Mangata, AGH tidak meminta Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap David. Karena itu, Mangata memohon kepada masyarakat agar tidak lagi menjelek-jelekan kliennya. Dilansir dari Kompas.com pada Sabtu 25 Februari, Mangata menyatakan nama AGH harus dibersihkan. Adapun Mario menganiaya korban pada 20 Februari 2023 di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Mario melakukan penganiayaan terhadap D hingga korban mengalami koma dan hingga kini masih dirawat di ruang ICU RS Mayapada, Jakarta. Sebelumnya AGH 15 tahun kekasih Mario Dandi Satrio kembali diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari. Mangata mengatakan kliennya diperiksa selama 4 jam dan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan kekasih Mario Dandi Satrio AGH diperiksa dengan didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan terhadap AGH juga berbarengan dengan pemeriksaan tambahan atas kekasihnya Mario Dandi Satrio. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio, Dolvi Rompas, saat menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan Mario Dandi kembali diperiksa oleh penyidik. Saat ditanyai soal gelar perkara, Dolvi mengatakan tidak mengetahuinya. Ia mengaku saat ini tidak ada gelar perkara. Dolvi juga mengaku tidak mengetahui soal materi pemeriksaan saat ini karena baru dikabari oleh penyidik. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi. Dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah diperingatkan. Kami juga mau klarifikasi saksi dia dengan rasa kemanusiaan, dia memegang tangannya, tangan kirinya memegang David karena dia sedih dengan kejadian ini. Dia memegang kepalanya dan akhirnya menunggu, dan ini disaksikan oleh yang punya rumah di situ dan beberapa orang di situ. Jadi dari kemarin kami memang mengapresiasi Pak Kapolres, Pak Wakasat Reskrim, dan Ibu Kanit atas pengungkapan ini, dan akhirnya kami harus berbicara juga. Dari kemarin kami mendampingi saksi Agnes, saksi anak, dan ini memang di bawah umur. Kami juga mengultimatum untuk pihak-pihak dan teman-teman media tolong diluruskan lagi cerita-cerita, bahkan teman-teman buzzer juga untuk tidak menyudutkan saksi anak ini. Saksi anak ini juga kami sudah laporkan ke KPAI untuk ada tindakan-tindakan menjaga saksi kami ini, klien kami ini, agar nama baiknya dipulihkan kembali. Yang kedua, kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah. Nanti kemungkinan hari Senin atau Selasa kami akan ke sana dengan undangan sekolah, karena dia nyaris di DO karena kejadian ini.
Jadi benar-benar saksi Agnes ini tidak ada niatan dan sangat menyayangi David sebagai manusia. Karena ini adalah temannya dia dan dia benar-benar pose selfie itu sangat tidak benar. Dan untuk menyuruh melakukan pun tidak mungkin karena dia masih di bawah umur dan dia tidak ada niatan untuk itu. Saksi APA juga sudah mengakui barusan. Dan seperti diterangkan oleh Pak Kapolres juga sudah menyampaikan hasil yang disampaikan oleh keterangan dari pihak saksi APA ini bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Sekali lagi kami mensomir dan memperingatkan pihak-pihak yang sudah membuat berita yang tidak benar terkait klien. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor DKI Jakarta mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk Kristalino David Ozora 17 tahun, korban penganiayaan dari Mario Dandi Satrio 20 tahun. Permohonan perlindungan itu bertujuan agar David mendapat perlindungan dari negara. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo pada Jumat 24 Februari. Hasto mengatakan orang tua David belum mendatangi LPSK langsung karena masih fokus dengan pemulihan David di ICU RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Hasto menjelaskan pihak David menginginkan penganiayaan tersebut diusut tuntas dan para tersangka dapat dihadirkan ke muka peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pihak keluarga juga berencana mengajukan permohonan perlindungan untuk pendampingan, bantuan medis, dan fasilitas restitusi. Selain David, sejumlah saksi juga dimohonkan mendapat perlindungan dari LPSK. Total terdapat 3 saksi yang dimohonkan mendapat perlindungan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisham mengatakan peristiwa penganiayaan anak pejabat pajak itu terjadi di Kompleks Grand Permata Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari. Kejadian penganiayaan tersebut bermula saat AGH mengadu kepada pacarnya Mario bahwa David melakukan perbuatan tidak menyenangkan. AGH disebut sebagai mantan kekasih David. Setelah itu, Mario kemudian datang ke rumah teman korban. Tersangka Mario datang bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S atau Shen menggunakan mobil Jeep Rubicon berwarna hitam. Setibanya di depan rumah R, AGH menghubungi David dan memintanya untuk keluar. Tak lama setelah itu korban pun keluar menemui Mario dan AGH. Pada momen tersebut, tersangka mencoba mengonfirmasi soal perbuatan tidak menyenangkannya diadukan oleh AGH. Sebelumnya sempat terjadi perdebatan antara Mario dan David, kemudian akhirnya terjadilah penganiayaan terhadap David secara brutal di belakang mobil Mario. Tak lama kemudian orang tua R mendekat ke tempat kejadian perkara dan berupaya menolong David. Orang tua R juga memanggil sekuriti kompleks yang selanjutnya menghubungi Polsek Pesanggerahan. Sementara itu David langsung ditolong dan dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Atas kasus tersebut, Mario dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Selain itu, Mario juga disangkakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Juga yang disampaikan oleh pihak polisi berinisial apa itu? APA. Apa? APA. Ya kami kira ini jangan hanya menjadi asumsi atau sekedar rilis, harus panggil orang yang mana orangnya. Konkret. Gitu. Dilakukan penahanan juga. Ya kan diperiksa dulu, tentu ada prosedur. Benar nggak terlibat, tapi yang ada di lokasi kan yang berinisial AG itu, ya kan, AG itu. Nah ini kan pihak lawyernya bilang bahwa ikut menolong apa, itu kan siapa saksinya? Ini jangan diputar-putar balik ini, apa ini fakta ini. Gitu. Kami juga lihat polisi juga jangan kayak humasnya si Mario ini, apa siapa? Si AG itu loh. Bilang ini menyesal, kan saya baca berita bilang bahwa kasih bimas atau apa itu bahwa apa namanya nanya menyesal.
Beredar foto Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengendarai motor gede ditanggapi tegas oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI Minggu 26 Februari. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam gaya hidup pegawai pajak tengah menaiki motor gede. Hal ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, 20 tahun anak pegawai DJP terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Di akun Instagramnya @smindrawati, Sri Mulyani mengomentari soal foto Dirjen Pajak Suryo Utomo yang mengendarai moge bersama klub Blasting Rider DJP. Klub tersebut merupakan komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Menurut Sri Mulyani, gaya hidup mewah berpotensi menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat terkait sumber kekayaan pegawai Ditjen Pajak, sehingga ia meminta agar klub moge di DJP tersebut dibubarkan. Hobi hingga gaya hidup mewah pegawai DJP menimbulkan stigma negatif dan kecurigaan mengenai sumber kekayaan. Yang mengatakan pegawai DJP seharusnya melaporkan sumber harta kekayaan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Hal itu untuk mengetahui sumber kekayaan yang kerap dipamerkan pegawai Ditjen Pajak. Sri Mulyani menegaskan meski kepemilikan motor mewah pegawai DJP adalah dibeli dengan gaji resmi, hal itu termasuk melanggar asas kepatutan. Bahkan hal itu mencederai kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor David Ozora. David dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II yang tak lain merupakan ayah dari Mario. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tidak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. David Ozora, 17 tahun, korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun, kini sudah sadar dari koma Minggu 27 Februari. David yang dianiaya pada Senin 20 Februari kini sudah bisa membuka mata seusai mengalami koma atau tidak sadarkan diri selama 6 hari. Hal itu diungkapkan oleh Rais Syuriah, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Iskak, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Minggu 26 Februari. Iskak menyampaikan kondisi David menunjukkan tanda membaik. Yang mengatakan per minggu angka skala kesadaran atau GECS David sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Sejauh ini, kata Iskak, kondisi David sudah bisa membuka kedua matanya. Hanya saja David, kata Iskak, belum sepenuhnya sadar dan belum dapat berbicara. Tak hanya itu, meski sudah mengalami kondisi membaik, namun David, kata Iskak, masih memerlukan alat bantu pernapasan. Hal itu didasari karena asupan oksigen dalam tubuh David menurut keterangan dokter masih kurang. Atas kondisi itu, dirinya berharap David bisa pulih lebih cepat dan bisa kembali sehat. Pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor menggelar doa bersama di depan Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Acara doa bersama itu dilaksanakan setelah mereka menjenguk David Ozora, 17 tahun, anak dari pimpinan GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun. Iska mengatakan doa bersama yang dilakukan juga sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga David. Dalam kesempatan tersebut Iska
mengatakan harapannya agar David Ozora bisa segera pulih dan kembali sehat. Sebab sejauh ini NU dan GP Ansor selalu mengirimkan doa untuk kesembuhan David yang diketahui belum sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan intensif di ICU Mayapada. Diketahui sebelumnya David dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun, di kawasan Kompleks Keren Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari. David diminta push up 50 kali hingga ditendang oleh pelaku. Bahkan pelaku lain bernama Shane Lucas 19 tahun juga merekam kejadian tersebut menggunakan ponsel milik Mario. Shane melakukan pembiaran dan tidak mencegah kejadian penganiayaan tersebut. Mario dan Shane ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mario Dandi Satrio ditetapkan sebagai tersangka selesai menganiaya David Ozora di kawasan Lujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, mengatakan peristiwa itu berawal karena ada hubungan pertemanan antara saksi AG dengan korban. Diketahui AG dan David memang pernah menjalin hubungan asmara. Diduga Mario dilandap cemburu karena David masih menghubungi AG. Sehingga terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban koma di Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurutnya dari awal ingin bertemu dengan korban bersama kekasihnya AG. Mario tidak pernah memiliki niat untuk menganiaya. Hal itu juga sudah disampaikan ke penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti diketahui, Dandi yang terekam dalam video menganiaya David hingga koma dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP. Selain Dandi, polisi juga menetapkan sahabat Mario Dandi, yakni berinisial S atau Shane, sebagai tersangka dalam kasus yang dipicu pengakuan AG soal perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh David. Adapun peran tersangka S merekam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David di Kompleks Perumahan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Tersangka Shane merekam video menggunakan handphone milik Mario. Atas perbuatannya, Shane disangkakan pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, subsidiar pasal 351 KUHP. Sementara itu, momen penganiayaan David terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pemuda yang diduga merupakan David terkapar di aspal. Dalam tayangan yang sama, seorang pemuda lainnya yang diduga merupakan Mario terlihat berdiri di hadapannya. Walau David terlihat terkapar dengan posisi wajah mencium aspal, Mario terlihat tetap beringas memukul sekujur tubuh korban. Bahkan Mario menendang berulang kali tubuh David yang sudah tak sadarkan diri di aspal. Ketika menganiaya David, Mario berulang kali melontarkan umpatan kepada korban. Kondisi David yang tidak berdaya rupanya tak menyurutkan emosinya yang meledak-ledak. Anak pejabat pajak Jakarta Selatan itu justru kembali menendang bagian belakang kepala David yang terlihat mencium aspal. Pelaku bahkan menjadikan hal tersebut sebagai lelucon dengan melakukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo seusai mencetak gol. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena ya mungkin yang menyadari, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Tapi tahu kondisi saat ini si David masih kondisi kesehatannya masih Kalau kondisi David kami ya kurang tahu. Apakah Mario juga tahu terkait kondisi David sekarang ini kan? Tentu tidak tahu karena beliau masih dalam tahanan ya kan. Jadi dia nggak tahu kalau David sampai koma gitu. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahida. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG Mangata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David.
sehingga Manggata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Manggata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Manggata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latumbahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Manggata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Manggata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya
publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja ya. Saya Jakarta. Oke, kita mulai. Nengok dong. Bangak woi. Naikin dikit palanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumahina, beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_IMT sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak.
Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada 1 orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Alun Trisambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis.
Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Ernie diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya sama Akhil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang mungkin yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari pejabat pajak.
Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga meluruskan. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah terakhir. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Toding Alo Pak. Nanti sudah saya serahkan kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trio Sambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya.
Sementara itu dikutip dari Tribunnews, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Dirjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandisatrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat Ditjen Pajak ikut berimbas ke seluruh lini. Sesuai gaya hidup hedon, kini giliran hobi para pegawai yang suka mengendarai motor gede ikut disentil. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar klub motor pegawai pajak dibubarkan. Sri Mulyani nampaknya terus memantau situasi pasca kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, putra pejabat pajak. Pasalnya sebagai anak seorang pejabat Dandi sering memamerkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, Menteri Keuangan saat ini terus memantau gaya hidup bawahannya. Ia menilai apabila hal itu dibiarkan akan menggerus kepercayaan publik ke institusi DJP. Lewat akun Instagramnya, ia turut menyoroti gaya Dirjen Pajak Suryo Utomo saat mengendarai moge bersama klub dari DJP. Melihat fenomena itu, ia meminta agar anak buahnya menjelaskan asal-muasal kekayaannya kepada publik. Selain meminta klarifikasi, Sri Mulyani juga menginstruksikan klub motor tersebut untuk dibubarkan. Pasalnya terindikasi menjadi cerminan gaya hidup berlebihan beberapa pegawai pajak. Ia tak memungkiri jika moge tersebut bisa didapat dari aset yang lain. Meski demikian, sebagai PNS DJP, sebaiknya hal-hal berbau mewah tersebut tak dipertontonkan ke masyarakat. Dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan. Dan oleh karena itu kita akan terus melakukan langkah-langkah korektif untuk menegakkan integritas dan juga sekaligus untuk menindak mereka-mereka yang ditengarai telah melakukan
penyalahgunaan kewenangan dan posisi termasuk memperkaya diri sendiri. Saya menghimbau masyarakat yang mungkin kecewa, jajaran Kementerian Keuangan tidak mempengaruhi komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia. Kami akan terus terbuka, membuka diri, transparan, dan akan terus menerima koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. Karena ini adalah institusi publik, institusi kita semuanya. Yaitu saudari APA. Kasus Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak yang menganiaya David, memasuki babak baru. Pihak polisian menyebut bahwa ada sosok wanita lain yang memicu amarah Mario hingga berujung penganiayaan. Namun wanita tersebut bukan teman dekat Mario berinisial AGH. Demikian disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arisyam Indradi saat jumpa pers kedua pada Jumat 24 Februari lalu. Kombes Ade Ari menuturkan sosok wanita lain yang membuat Mario Dandi marah adalah berinisial APA. Adapun peran wanita berinisial AP ini adalah menyampaikan cerita tentang AGH kepada Mario. Ade mengatakan cerita itu disampaikan AP sekitar bulan Januari 2023. AP menceritakan kepada Mario jika AGH sekitar 17 Januari 2023 mendapat perlakuan yang tidak baik dari korban. Selanjutnya Mario mencoba mengonfirmasi ke AG, kemudian menghubungi temannya yakni Sen Lucas yang kini sebagai tersangka. Sen yang mendengar cerita tersebut justru semakin memancing emosi Mario. Dia malah menyarankan untuk menghabisi korban. Hal itulah yang membuat amarah Mario tersulut hingga menganiaya anak pengurus GP Ansor yang sekaligus juga mantan pacar AGH. Diketahui kini Sen telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 24 Februari. Sen disebut sebagai provokator sebenarnya karena yang menyulut kegeraman Mario. Saat terjadi penganiayaan, Sen juga berada di lokasi kejadian dan merekamnya. Dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Publik mendesak pacar Mario berinisial AGH untuk dijadikan tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Pasalnya cerita dari AGH disebut-sebut sebagai pemicu Mario untuk melakukan kekerasan tersebut dan kini statusnya masih sebagai saksi. Menanggapi hal itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi memberikan penjelasan. AKP Nurma Dewi menjelaskan pihaknya tidak bisa asal menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana. Oleh karenanya, kini AGH masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut. Nurma pun membantah melindungi AGH karena pihaknya tak segera menetapkannya sebagai tersangka. Pasalnya, jika pihaknya menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa disertai kejelasan, maka akan menuai protes dari pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut, Nurma menuturkan bahwa AGH telah diperiksa sebanyak 3 kali sepanjang penanganan kasus itu. Kekasih Mario itu terakhir menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari malam. Kuasa hukum AGH yakni Mangata Toding Alo menyebut kliennya diperiksa oleh penyidik selama 4 jam terkait kasus tersebut. Lebih lanjut, setelah pemeriksaan, AGH masih berstatus sebagai saksi, sehingga AGH dipulangkan seusai menjalani pemeriksaan. Sementara itu, AGH mengakui tak tahu-menahu soal rencana penganiayaan yang dilakukan pacarnya yakni Mario terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Angata menyebut saat kejadian kliennya dijemput oleh Mario saat pulang sekolah. Sudah buka mata, tapi mama belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu. Korban penganiayaan Mario Dandi David hingga kini masih terbaring di rumah sakit. Kondisi terkini David kini diungkap oleh Rais Syuriah yang merupakan pimpinan wilayah Nadatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Ishak
pasca menjenguk David Minggu 26 Februari 2023. Ishak menyampaikan kondisi David kini sudah semakin membaik. Ishak juga menambahkan David kini sudah bisa membuka matanya tetapi belum sepenuhnya sadar. David juga masih belum bisa berbicara. Meski kondisinya semakin membaik, David masih memerlukan alat bantu pernapasan. Pihaknya berharap kondisi David bisa kembali sehat dan pulih dengan cepat. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu pernapasan nggak? Yang dibolongin sini ya, untuk suplai oksigen. Karena menurut dokter, oksigennya rada kurang. Jadi harus Intubasi. ya, dibolongin. Saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit lah. Tadi ketemu Bu Sinta juga. Saya ketemu Bu Sinta. Bu Sinta ngomong apa aja? Ini nggak ngomong apa-apa, cuma mau jenguk. Bapak tadi sempat Dan masuk ke mendoakan. ruangan ICU berarti ya Pak ya? Saya nggak sempat masuk ruang ICU karena terbatas. Ada Bu Sinta, ada Mbak Lisa, ada istrinya Gusman. Jadi saya kira kita juga harus tahu diri, jangan mengganggu protap yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Pak, kalau hari ini kan polisi sudah menetapkan, kemarin polisi menetapkan 2 tersangka, padahal saat TKP itu ada 3 tersangka. Artinya semuanya harus diproses hukum. Publik terus menyoroti video penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam rekaman yang beredar nampak diduga 2 tersangka yakni Mario Dandi dan Sen Lukas berada dalam video. Atas hal itu ditemukan ketidakcocokan antara pernyataan polisi dengan bukti yang ada. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menyebut hanya Sen Lukas yang merekam kejadian penganiayaan tersebut. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisya mengatakan Sen merekam video tersebut atas perintah Mario Dandi. Lanjut, Kombes Ade bahwa pacar Mario Dandi yakni berinisial AG sama sekali tidak merekam penganiayaan tersebut. Namun pada bukti video tersebut, Sen Lukas justru terlihat bersama Mario Dandi. Dalam potongan video penganiayaan Mario terhadap David, terlihat 2 orang tengah berjalan di dekat tubuh korban yang sudah tersungkur tak berdaya. Nampak jelas 2 pria mengenakan sepatu hitam dan putih yang diduga Mario dan Sen. Kemudian muncul bayangan seseorang yang sedang merekam kejadian tersebut yang diduga berinisial AG. Dari bayangan nampak handphonenya dan orang tersebut mengenakan topi. Hal tersebut tidak sinkron dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian. Lantas publik pun mempertanyakan hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisya mengatakan bahwa AG tidak ikut merekam penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David. Saat kejadian, polisi menyebut hanya ada korban Mario, Sen, dan AG. Menurutnya, insiden penganiayaan tersebut hanya direkam oleh Sen. Namun jika hanya Sen yang merekam aksi penganiayaan tersebut, siapakah salah satu sosok yang muncul bersama Mario dalam video tersebut? Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi turut mengomentari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, 20 tahun, yang merupakan anak pejabat pajak. Ia menilai perbuatan Dandi ini sebagai tindakan yang biadab, namun ia juga menyindir sejumlah menteri yang hanya mencari panggung. Dikatakan Teddy tak ada pembenaran apapun kepada pelaku penganiayaan. Oleh karena itu, ia menyetujui jika Dandi diproses secara hukum. Namun menurutnya kasus penganiayaan itu kemudian melebar. Sang ayah yang tak tahu kejadiannya seperti apa ikut divonis tanpa melalui proses hukum oleh warganet. Pasalnya Dandi adalah anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Buntut perbuatan anaknya, ia dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Harta kekayaan yang dimilikinya juga ikut disorot lantaran mencapai 50 miliar rupiah lebih. Para menteri disebutnya berebut memberikan vonis ke Rafael di media sosial. Teddy lantas mengingatkan ke berbagai pihak agar tidak mengangkangi hukum demi mendapatkan pujian dan menyenangkan netizen. Dirinya pun mempertanyakan fungsi pengawas Dirjen Pajak. Menurutnya apabila tak ada kejadian ini, harta kekayaan yang dimiliki Rafael akan aman.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya buka suara terkait penanganan transaksi mencurigakan dari pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo yang disebut sudah dilaporkan PPATK sejak 2012 silam. KPK menyatakan telah menindaklanjuti LHKPN Rafael Aluntri Sambodo sejak 2020. Dalam menindaklanjuti kasus ini, KPK berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam keterangannya pada Senin 27 Februari 2023. Nurul menuturkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti harta Rafael menyusul adanya dugaan harta tidak wajar milik Rafael dalam LHKPN untuk periodik 2021 yang total kekayaannya sekitar 56 miliar rupiah. Namun terdapat ketidakwajaran seperti mobil Jeep Rubicon yang tidak tercantum dalam LHKPN dimaksud. Oleh karena itu, KPK mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu sejak 2020 silam. Lebih lanjut, Gufron menuturkan hasil analisis pemeriksaan LHKPN kerap kali digunakan sebagai instrumen penilaian pendukung dalam promosi jabatan di kementerian. Hal itu menjadi bagian proses pencegahan korupsi agar pihak yang terpilih merupakan integritas. Dalam penindaklanjutan, KPK juga telah melakukan edukasi dan sosialisasi LHKPN agar para penyelenggara negara melapor hartanya secara patuh dan sesuai fakta. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud MD membeberkan bahwa PPATK telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dari Rafael sejak 2012 kepada KPK. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, pakar tindak pencucian uang Yanti Ganasih menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna memberantas kasus seperti ini. Terlebih, laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun lalu dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David. KPK dinilai tak mempunyai mekanisme untuk menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Buka mata belum, Pak? Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu, Pak ya? Setelah 6 hari mendapatkan perawatan intensif, kini kondisi David Ozora sudah menunjukkan perkembangan positif. David telah dapat membuka kedua matanya seusai menerima kekerasan dari Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Kendati demikian, David belum bisa berkomunikasi. Hal ini disampaikan Rais Syuriyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Muhyiddin Ishak, seusai menjenguk David pada Kamis 26 Februari hari ini. Kata Ishak, hari ini angka skala kesadaran atau GCS David sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, David sudah menunjukkan tanda-tanda membaik meski belum sadar. Sejauh ini, kata Ishak, kondisi David sudah bisa membuka kedua matanya. David hingga kini belum bisa berkomunikasi dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Hal itu didasari karena asupan oksigen dalam tubuh David menurut keterangan dokter masih kurang. Sebelumnya, Afif Fuad Saidi, pengurus GP Ansor lainnya, mengungkap kondisi David melalui cuitan akun Twitternya pada Jumat 24 Februari. Ia mengungkap David sudah tidak memerlukan obat anestesi. David disebut juga tidak cemas dan gelisah. Menurutnya, David sudah memberikan respons lewat gerakan dan tidak lagi kejang-kejang. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan David, yakni Mario Dandi dan rekannya bernama Sani Lukas. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu, Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu pernafasan nggak? Yang dibolongin sini ya untuk suplai oksigen, karena menurut dokter oksigennya rada kurang, jadi harus Intubasi. ya dibolongin. Saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit lah. Tadi ketemu Bu Sinta juga. Pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang. Seusai terlibat kasus penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, kekasih Mario Dandi AG terancam dikeluarkan dari sekolah. Kuasa hukumnya mengata Toding Alu kemudian berencana menemui pihak sekolah SMA Tarakanita 1 Jakarta guna mengklarifikasi keterlibatan kliennya.
Saat dikonfirmasi, Mangata membenarkan bahwa AG nyaris dikeluarkan pihak sekolah selesai kejadian penganiayaan tersebut. Dikatakan Mangata pihaknya rencananya akan datang ke sekolah pada Senin 27 Februari atau sehari setelahnya. Ia mengklaim kliennya tak tahu soal rencana Mario Dandi untuk menganiaya David hingga mengalami koma. Malah AG kepada Mangata mengaku menyayangi korban. Dijelaskannya kala itu AG hanya dijemput Mario di sekolahnya selepas pulang sekolah. AG disebutnya hanya berniat mengambil kartu pelajar ke korban. Guna memastikan bahwa kliennya itu tak bersalah, Mangata menyebut juga akan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Hal ini dilakukan guna memulihkan nama baik kliennya. Dari pihak sekolahnya tadi dibilang akan di DO, terancam di DO. Berarti itu sudah keluar pernyataannya dari sekolah. Jadi pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang pihak orang tua dan keluarga untuk mengklarifikasi. Kami sebagai tim penasihat hukum akan mengklarifikasi ini dengan jelas dan terang. Namun ini tidak bisa menjadi konsumsi publik karena banyak hal-hal yang harus dilindungi dari saksi anak ini. Balik lagi, hal-hal yang menyamakan dengan perkara lain misalnya, ini tidak sama karena ini anak. Dan saksi anak kami itu benar-benar tidak mengetahui niatan dari saksi MDS, tersangka MDS ini. Pakar tindak pencucian uang Yanti Ganarsi menyoroti kinerja KPK soal menindaklanjuti LHKPN yang mencurigakan. Sebelumnya Mahfud MD menyebut PPATK sudah mengirimkan tentang transaksi keuangan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencurigakan sejak 2012 silam. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, Yanti pun menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal tersebut. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna memberantas kasus seperti ini. Terlebih laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun silam dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, yakni Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David. KPK dinilai tak mempunyai mekanisme buat menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Menurutnya seharusnya KPK yang diberi kewenangan buat mengumpulkan data harta kekayaan penyelenggara negara tak hanya menerima laporan dari pejabat, akan tetapi juga mendalami ketepatan laporan dan melakukan verifikasi terhadap data harta yang disampaikan para pejabat. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan PPATK sudah melaporkan transaksi janggal Rafael ke KPK sejak 2012 silam. Mahfud pun berharap agar laporan PPATK itu ditindaklanjuti KPK, sehingga asal-usul kekayaan Rafael sebesar 56,1 miliar rupiah dapat diaudit. Mangata Toding Alok, kuasa hukum AGH 15 tahun menegaskan bahwa kliennya tidak bersuah foto atau selfie saat David 17 tahun terkapar selesai dianiaya oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun. AGH justru malah memberikan pertolongan untuk David dengan cara memegang kepala David dan yang dianiaya pacarnya dan meminta bantuan. Hal itu diungkapkan oleh Mangata di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 24 Februari. Menurut Mangata, AGH tidak meminta Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap David. Karena itu, Mangata memohon kepada masyarakat agar tidak lagi menjelek-jelekan kliennya. Dilansir dari Kompas.com pada Sabtu 25 Februari, Mangata menyatakan nama AGH harus dibersihkan. Adapun Mario menganiaya korban pada 20 Februari 2023 di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Mario melakukan penganiayaan terhadap D hingga korban mengalami koma dan hingga kini masih dirawat di ruang ICU RS Mayapada, Jakarta. Sebelumnya AGH 15 tahun kekasih Mario Dandi Satrio kembali diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari. Mangata mengatakan kliennya diperiksa selama 4 jam dan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan kekasih Mario Dandi Satrio AGH diperiksa dengan didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan terhadap AGH juga berbarengan dengan pemeriksaan tambahan atas kekasihnya Mario Dandi Satrio.
Kuasa hukum Mario Dandi Satrio, Dolvi Rompas, saat menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan Mario Dandi kembali diperiksa oleh penyidik. Saat ditanyai soal gelar perkara, Dolvi mengatakan tidak mengetahuinya. Dia mengaku saat ini tidak ada gelar perkara. Dolvi juga mengaku tidak mengetahui soal materi pemeriksaan saat ini karena baru dikabari oleh penyidik. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah diperingatkan. Kami juga mau klarifikasi saksi dia dengan rasa kemanusiaan, dia memegang tangannya, tangan kirinya memegang David karena dia sedih dengan kejadian ini. Dia memegang kepalanya dan akhirnya menunggu, dan ini disaksikan oleh yang punya rumah di situ dan beberapa orang di situ. Jadi dari kemarin kami memang mengapresiasi Pak Kapolres, Pak Wakasat Reskrim, dan Ibu Kanit atas pengungkapan ini. Dan akhirnya kami harus berbicara juga. Dari kemarin kami mendampingi saksi Agnes, saksi anak, dan ini memang di bawah umur. Kami juga mengultimatum untuk pihak-pihak dan teman-teman media tolong diluruskan lagi cerita-cerita, bahkan teman-teman buzzer juga untuk tidak menyudutkan saksi anak ini. Saksi anak ini juga kami sudah laporkan ke KPAI untuk ada tindakan-tindakan menjaga saksi kami ini, klien kami ini, agar nama baiknya dipulihkan kembali. Yang kedua, kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah. Nanti kemungkinan hari Senin atau Selasa kami akan ke sana dengan undangan sekolah, karena dia nyaris di DO karena kejadian ini. Jadi benar-benar saksi Agnes ini tidak ada niatan dan sangat menyayangi David sebagai manusia. Karena ini adalah temannya dia, dan dia benar-benar pose selfie itu sangat tidak benar. Dan untuk menyuruh melakukan pun tidak mungkin, karena dia masih di bawah umur dan dia tidak ada niatan untuk itu. Saksi APA juga sudah mengakui barusan, dan seperti diterangkan oleh Pak Kapolres juga sudah menyampaikan hasil yang disampaikan oleh keterangan dari pihak saksi APA ini, bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Sekali lagi kami mensomir dan memperingatkan pihak-pihak yang sudah membuat berita yang tidak benar terkait klien. Lembaga Kebantuan Hukum atau LBH Ansor DKI Jakarta mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk Kristalino David Ozora 17 tahun, korban penganiayaan dari Mario Dandi Satrio 20 tahun. Permohonan perlindungan itu bertujuan agar David mendapat perlindungan dari negara. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo pada Jumat 24 Februari. Hasto mengatakan orang tua David belum mendatangi LPSK langsung karena masih fokus dengan pemulihan David di ICU RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Hasto menjelaskan pihak David menginginkan penganiayaan tersebut diusut tuntas dan para tersangka dapat dihadirkan ke muka peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pihak keluarga juga berencana mengajukan permohonan perlindungan untuk pendampingan, bantuan medis, dan fasilitas restitusi. Selain David, sejumlah saksi juga dimohonkan mendapat perlindungan dari LPSK. Total terdapat 3 saksi yang dimohonkan mendapat perlindungan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisham mengatakan peristiwa penganiayaan anak pejabat pajak itu terjadi di Kompleks Grand Permata Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari. Kejadian penganiayaan tersebut bermula saat AGH mengadu kepada pacarnya Mario bahwa David melakukan perbuatan tidak menyenangkan. AGH disebut sebagai mantan kekasih David. Setelah itu, Mario kemudian datang ke rumah teman korban. Tersangka Mario datang bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S atau Shen menggunakan mobil Jeep Rubicon berwarna hitam. Setibanya di depan rumah R, AGH menghubungi David dan memintanya untuk keluar. Tak lama setelah itu korban pun keluar menemui Mario dan AGH.
Pada momen tersebut, tersangka mencoba mengonfirmasi soal perbuatan tidak menyenangkannya diadukan oleh AGH. Sebelumnya sempat terjadi perdebatan antara Mario dan David, kemudian akhirnya terjadilah penganiayaan terhadap David secara brutal di belakang mobil Mario. Tak lama kemudian orang tua R mendekat ke tempat kejadian perkara dan berupaya menolong David. Orang tua R juga memanggil sekuriti kompleks yang selanjutnya menghubungi Polsek Pesanggerahan. Sementara itu David langsung ditolong dan dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau Atas kasus tersebut, Mario dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Selain itu, Mario juga disangkakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Enggak, yang disampaikan oleh pihak polisi. Inisial apa itu? APA. Apa? APA. Ya, kami kira ini jangan hanya menjadi asumsi atau sekedar rilis, harus panggil orang yang mana orangnya. Konkret. Gitu. Dilakukan penahanan juga. Ya kan diperiksa dulu, tentu ada prosedur. Benar nggak terlibat, tapi yang ada di lokasi kan yang berinisial AG itu, ya kan, AG itu. Nah ini kan pihak lawyernya bilang bahwa ikut menolong apa, itu kan siapa saksinya? Ini jangan diputar-putar balik ini, apa ini fakta ini. Gitu. Kami juga lihat polisi juga jangan kayak humasnya si Mario ini, apa siapa? Si AG itu loh. Bilang ini menyesal, kan saya baca berita bilang bahwa kasih bimas atau apa bahwa apa namanya nanya menyesal. Beredar foto Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengendarai motor gede ditanggapi tegas oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI Minggu 26 Februari. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam gaya hidup pegawai pajak tengah menaiki motor gede. Hal ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, 20 tahun anak pegawai DJP terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Di akun Instagramnya @smindrawati, Sri Mulyani mengomentari soal foto Dirjen Pajak Suryo Utomo yang mengendarai moge bersama klub Blasting Rider DJP. Klub tersebut merupakan komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Menurut Sri Mulyani, gaya hidup mewah berpotensi menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat terkait sumber kekayaan pegawai Ditjen Pajak, sehingga ia meminta agar klub moge di DJP tersebut dibubarkan. Hobi hingga gaya hidup mewah pegawai DJP menimbulkan stigma negatif dan kecurigaan mengenai sumber kekayaan. Yang mengatakan pegawai DJP seharusnya melaporkan sumber harta kekayaan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Hal itu untuk mengetahui sumber kekayaan yang kerap dipamerkan pegawai Ditjen Pajak. Sri Mulyani menegaskan meski kepemilikan motor mewah pegawai DJP adalah dibeli dengan gaji resmi, hal itu termasuk melanggar asas kepatutan. Bahkan hal itu mencederai kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor David Ozora. David dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kamwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II yang tak lain merupakan ayah dari Mario. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tidak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. David Ozora, 17 tahun, korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun, kini sudah sadar dari koma Minggu 27 Februari. David yang dianiaya pada Senin 20 Februari kini sudah bisa membuka mata seusai mengalami koma atau tidak sadarkan diri selama 6 hari. Hal itu diungkapkan oleh Rais Syuriah, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Iskak, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Minggu 26 Februari. Iskak menyampaikan kondisi David menunjukkan tanda membaik. Yang mengatakan per minggu angka skala kesadaran atau GECS David sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Sejauh ini, kata Iskak, kondisi David sudah bisa membuka kedua matanya. Hanya saja David, kata Iskak, belum sepenuhnya sadar dan belum dapat berbicara. Tanya itu, meski sudah mengalami kondisi membaik, namun David, kata Iskak, masih memerlukan alat bantu pernapasan. Hal itu didasari karena asupan oksigen dalam tubuh David menurut keterangan dokter masih kurang. Atas kondisi itu, dirinya berharap David bisa pulih lebih cepat dan bisa kembali sehat. Pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor menggelar doa bersama di depan Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Acara doa bersama itu dilaksanakan setelah mereka menjenguk David Ozora, 17 tahun, anak dari pimpinan GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun. Iska mengatakan doa bersama yang dilakukan juga sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga David. Dalam kesempatan tersebut Iska mengatakan harapannya agar David Ozora bisa segera pulih dan kembali sehat. Sebab sejauh ini NU dan GP Ansor selalu mengirimkan doa untuk kesembuhan David yang diketahui belum sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan intensif di ICU Mayapada. Diketahui sebelumnya David dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun, di kawasan Kompleks Keren Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari. David diminta push up 50 kali hingga ditendang oleh pelaku. Bahkan pelaku lain bernama Shane Lucas, 19 tahun, juga merekam kejadian tersebut menggunakan ponsel milik Mario. Shane melakukan pembiaran dan tidak mencegah kejadian penganiayaan tersebut. Mario dan Shane ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mario Dandi Satrio ditetapkan sebagai tersangka seusai menganiaya David Ozora di kawasan Lujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, mengatakan peristiwa itu berawal karena ada hubungan pertemanan antara saksi AG dengan korban. Diketahui AG dan David memang pernah menjalin hubungan asmara. Diduga Mario dilanda cemburu karena David masih menghubungi AG. Sehingga terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban koma di Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurutnya dari awal ingin bertemu dengan korban bersama kekasihnya AG. Mario tidak pernah memiliki niat untuk menganiaya. Hal itu juga sudah disampaikan ke penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti diketahui, Dandi yang terekam dalam video menganiaya David hingga koma dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, subsidi dari pasal 351 ayat 2 KUHP. Selain Dandi, polisi juga menetapkan sahabat Mario Dandi, yakni berinisial S atau Shane, sebagai tersangka dalam kasus yang dipicu pengakuan AG soal perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh David. Adapun peran tersangka S merekam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David di Kompleks Perumahan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Tersangka Shane merekam video menggunakan handphone milik Mario. Atas perbuatannya, Shane disangkakan pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, subsidiar pasal 351 KUHP. Sementara itu, momen penganiayaan David terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pemuda yang diduga merupakan David terkapar di aspal. Dalam tayangan yang sama, seorang pemuda lainnya yang diduga merupakan Mario terlihat berdiri di hadapannya. Walau David terlihat terkapar dengan posisi wajah mencium aspal, Mario terlihat tetap beringas memukul sekujur tubuh korban. Bahkan Mario menendang berulang kali tubuh David yang sudah tak sadarkan diri di aspal.
Ketika menganiaya David, Mario berulang kali melontarkan umpatan kepada korban. Kondisi David yang tidak berdaya rupanya tak menyurutkan emosinya yang meledak-ledak. Anak pejabat pajak Jakarta Selatan itu justru kembali menendang bagian belakang kepala David yang terlihat mencium aspal. Pelaku bahkan menjadikan hal tersebut sebagai lelucon dengan melakukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo seusai mencetak gol. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang mungkin yang menyadari tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Tapi kalau kondisi saat ini si David masih kondisi kesehatannya masih Kalau kondisi David kami kurang tahu. Apakah Mario juga tahu terkait kondisi David sekarang ini kan? Tentu tidak tahu kan, beliau masih dalam tahanan ya kan. Jadi dia nggak tahu kalau David sampai koma gitu. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahida. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG mengata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahida masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan.
Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze, secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog, bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi
yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja ya. Saya Jakarta. Oke, kita mulai. Nengok dong. Bangak woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumahina beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya sama Afil. Jalan terus aja. Dapatnya. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram.
Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Ernie @26_IMT sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang.
Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada satu orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget ya sama Akhil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan pemaaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan.
Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang mungkin yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu, apa yang harus kami disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini, intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media, kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga meluruskan, jangan menyamakan kasus, karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Tarakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Toding Alo Pak, nanti sudah saya serahkan kartu nama tadi.
Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trio Sambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribun News, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat Ditjen Pajak ikut berimbas ke seluruh lini. Seusai gaya hidup hedon, kini giliran hobi para pegawai yang suka mengendarai motor gede ikut disentil. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar klub motor pegawai pajak dibubarkan. Sri Mulyani nampaknya terus memantau situasi pasca kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, putra pejabat pajak. Pasalnya sebagai anak seorang pejabat Dandi sering memamerkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, Menteri Keuangan saat ini terus memantau gaya hidup bawahannya. Ia menilai apabila hal itu dibiarkan akan menggerus kepercayaan publik ke institusi DJP. Lewat akun Instagramnya, ia turut menyoroti gaya Dirjen Pajak Suryo Utomo saat mengendarai moge bersama klub dari DJP. Melihat fenomena itu, ia meminta agar anak buahnya menjelaskan asal-muasal kekayaannya kepada publik. Selain meminta klarifikasi, Sri Mulyani juga menginstruksikan klub motor tersebut untuk dibubarkan. Pasalnya terindikasi menjadi cerminan gaya hidup berlebihan beberapa pegawai pajak. Ia tak memungkiri jika moge tersebut bisa didapat dari aset yang lain. Meski demikian, sebagai PNS DJP, sebaiknya hal-hal berbau mewah tersebut tak dipertontonkan ke masyarakat. Dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak.
Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan. Dan oleh karena itu kita akan terus melakukan langkah-langkah korektif untuk menegakkan integritas dan juga sekaligus untuk menindak mereka-mereka yang ditengerai telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan posisi termasuk memperkaya diri sendiri. Saya menghimbau masyarakat yang mungkin kecewa, jajaran Kementerian Keuangan tidak mempengaruhi komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia. Kami akan terus terbuka, membuka diri, transparan, dan akan terus menerima koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. Karena ini adalah institusi publik, institusi kita semuanya. Yaitu saudari APA. Kasus Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak yang menganiaya David, memasuki babak baru. Pihak polisian menyebut bahwa ada sosok wanita lain yang memicu amarah Mario hingga berujung penganiayaan. Namun wanita tersebut bukan teman dekat Mario berinisial AGH. Demikian disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arisyam Indradi saat jumpa pers kedua pada Jumat 24 Februari lalu. Kombes Ade Ari menuturkan sosok wanita lain yang membuat Mario Dandi marah adalah berinisial APA. Adapun peran wanita berinisial AP ini adalah menyampaikan cerita tentang AGH kepada Mario. Ade mengatakan cerita itu disampaikan AP sekitar bulan Januari 2023. AP menceritakan kepada Mario jika AGH sekitar 17 Januari 2023 mendapat perlakuan yang tidak baik dari korban. Selanjutnya Mario mencoba mengonfirmasi ke AG kemudian menghubungi temannya yakni Sen Lucas yang kini sebagai tersangka. Sen yang mendengar cerita tersebut justru semakin memancing emosi Mario. Dia malah menyarankan untuk menghabisi korban. Hal itulah yang membuat amarah Mario tersulut hingga menganiaya anak pengurus GP Ansor yang sekaligus juga mantan pacar AGH. Diketahui kini Sen telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 24 Februari. Sen disebut sebagai provokator sebenarnya karena yang menyulut kegeraman Mario. Saat terjadi penganiayaan, Sen juga berada di lokasi kejadian dan merekamnya. Dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Publik mendesak pacar Mario berinisial AGH untuk dijadikan tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Pasalnya cerita dari AGH disebut-sebut sebagai pemicu Mario untuk melakukan kekerasan tersebut dan kini statusnya masih sebagai saksi. Menanggapi hal itu, Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi memberikan penjelasan. AKP Nurmadewi menjelaskan pihaknya tidak bisa asal menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana. Oleh karenanya, kini AGH masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut.
Norma pun membantah melindungi AGH karena pihaknya tak segera menetapkannya sebagai tersangka. Pasalnya, jika pihaknya menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa disertai kejelasan, maka akan menuai protes dari pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut, Norma menuturkan bahwa AGH telah diperiksa sebanyak 3 kali sepanjang penanganan kasus itu. Kekasih Mario itu terakhir menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari malam. Kuasa hukum AGH yakni Mangata Toding Alo menyebut kliennya diperiksa oleh penyidik selama 4 jam terkait kasus tersebut. Lebih lanjut, setelah pemeriksaan, AGH masih berstatus sebagai saksi, sehingga AGH dipulangkan seusai menjalani pemeriksaan. Sementara itu, AGH mengakui tak tahu-menahu soal rencana penganiayaan yang dilakukan pacarnya yakni Mario terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Angata menyebut saat kejadian kliennya dijemput oleh Mario saat pulang sekolah. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu. Korban penganiayaan Mario Dandi David hingga kini masih terbaring di rumah sakit. Kondisi terkini David kini diungkap oleh Rais Syuriah yang merupakan pimpinan wilayah Nadatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Ishak pasca menjenguk David Minggu 26 Februari 2023. Ishak menyampaikan kondisi David kini sudah semakin membaik. Ishak juga menambahkan David kini sudah bisa membuka matanya tetapi belum sepenuhnya sadar. David juga masih belum bisa berbicara. Meski kondisinya semakin membaik, David masih memerlukan alat bantu pernapasan. Pihaknya berharap kondisi David bisa kembali sehat dan pulih dengan cepat. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu pernapasan nggak? Yang dibolongin sini ya, untuk suplai oksigen. Karena menurut dokter, oksigennya rada kurang. Jadi harus Intubasi. Iya, dibolongin. Saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit lah. Tadi ketemu Bu Sinta juga. Saya ketemu Bu Sinta. Bu Sinta ngomong apa aja? Ya nggak ngomong apa-apa, cuma mau jenguk. Bapak tadi sempat masuk ke ruangan ICU berarti ya Pak ya? Saya nggak sempat masuk ke ruang ICU karena terbatas. Karena ada Bu Sinta, ada Mbak Lisa, ada istrinya Gusman. Jadi saya kira kita juga harus tahu diri, jangan mengganggu protap yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Pak, kalau hari ini kan polisi sudah menetapkan, kemarin polisi menetapkan 2 tersangka, padahal saat di TKP itu ada 3 tersangka. Artinya semuanya harus diproses hukum. Publik terus menyoroti video penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam rekaman yang beredar nampak diduga 2 tersangka yakni Mario Dandi dan Sen Lukas berada dalam video. Atas hal itu ditemukan ketidakcocokan antara pernyataan polisi dengan bukti yang ada. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menyebut hanya Sen Lukas yang merekam kejadian penganiayaan tersebut. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisya mengatakan Sen merekam video tersebut atas perintah Mario Dandi. Lanjut, Kombes Ade bahwa pacar Mario Dandi yakni berinisial AG sama sekali tidak merekam penganiayaan tersebut. Namun pada bukti video tersebut, Sen Lukas justru terlihat bersama Mario Dandi. Dalam potongan video penganiayaan Mario terhadap David, terlihat 2 orang tengah berjalan di dekat tubuh korban yang sudah tersungkur tak berdaya. Nampak jelas 2 pria mengenakan sepatu hitam dan putih yang diduga Mario dan Sen. Kemudian muncul bayangan seseorang yang sedang merekam kejadian tersebut yang diduga berinisial AG. Dari bayangan nampak handphonenya dan orang tersebut mengenakan topi. Hal tersebut tidak sinkron dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian. Lantas publik pun mempertanyakan hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisya mengatakan bahwa AG tidak ikut merekam penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David. Saat kejadian, polisi menyebut hanya ada korban Mario, Sen, dan AG. Menurutnya, insiden penganiayaan tersebut hanya direkam oleh Sen. Namun jika hanya Sen yang merekam aksi penganiayaan tersebut, siapakah salah satu sosok yang muncul bersama Mario dalam video tersebut? Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi turut mengomentari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, 20 tahun, yang merupakan anak pejabat pajak. Ia menilai perbuatan Dandi ini sebagai tindakan yang biadab, namun ia juga menyindir sejumlah menteri yang hanya mencari panggung.
Dikatakan Teddy tak ada pembenaran apapun kepada pelaku penganiayaan. Oleh karena itu, ia menyetujui jika Dendi diproses secara hukum. Namun menurutnya kasus penganiayaan itu kemudian melebar. Sang ayah yang tak tahu kejadiannya seperti apa ikut divonis tanpa melalui proses hukum oleh warganet. Pasalnya Dandi adalah anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Buntut perbuatan anaknya, ia dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Harta kekayaan yang dimilikinya juga ikut disorot lantaran mencapai 50 miliar rupiah lebih. Para menteri disebutnya berebut memberikan vonis ke Rafael di media sosial. Teddy lantas mengingatkan ke berbagai pihak agar tidak mengangkangi hukum demi mendapatkan pujian dan menyenangkan netizen. Dirinya pun mempertanyakan fungsi pengawas Dirjen Pajak. Menurutnya apabila tak ada kejadian ini, harta kekayaan yang dimiliki Rafael akan aman. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya buka suara terkait penanganan transaksi mencurigakan dari pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo yang disebut sudah dilaporkan PPATK sejak 2012 silam. KPK menyatakan telah menindaklanjuti LHKPN Rafael Alun Trisambodo sejak 2020. Dalam menindaklanjuti kasus ini, KPK berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam keterangannya pada Senin 27 Februari 2023. Nurul menuturkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti harta Rafael menyusul adanya dugaan harta tidak wajar milik Rafael dalam LHKPN untuk periodik 2021 yang total kekayaannya sekitar 56 miliar rupiah. Namun terdapat ketidakwajaran seperti mobil Jeep Rubicon yang tidak tercantum dalam LHKPN dimaksud. Oleh karena itu, KPK mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu sejak 2020 silam. Lebih lanjut, Gufron menuturkan hasil analisis pemeriksaan LHKPN kerap kali digunakan sebagai instrumen penilaian pendukung dalam promosi jabatan di kementerian. Hal itu menjadi bagian proses pencegahan korupsi agar pihak yang terpilih merupakan integritas. Dalam penindaklanjutan, KPK juga telah melakukan edukasi dan sosialisasi LHKPN agar para penyelenggara negara melapor hartanya secara patuh dan sesuai fakta. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud MD membeberkan bahwa PPATK telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dari Rafael sejak 2012 kepada KPK. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, pakar tindak pencucian uang Yanti Ganasih menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna memberantas kasus seperti ini. Terlebih, laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun lalu dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David. KPK dinilai tak mempunyai mekanisme untuk menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Setelah 6 hari mendapatkan perawatan intensif, kini kondisi David Ozora sudah menunjukkan perkembangan positif. David telah dapat membuka kedua matanya seusai menerima kekerasan dari Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Kendati demikian, David belum bisa berkomunikasi. Hal ini disampaikan Rais Syuriyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Muhyiddin Ishak, seusai menjenguk David pada Kamis 26 Februari hari ini. Kata Ishak, hari ini angka skala kesadaran atau GCS David sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, David sudah menunjukkan tanda-tanda membaik meski belum sadar. Sejauh ini, kata Ishak, kondisi David sudah bisa membuka kedua matanya. David hingga kini belum bisa berkomunikasi dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Hal itu didasari karena asupan oksigen dalam tubuh David menurut keterangan dokter masih kurang. Sebelumnya, Afif Fuad Saidi, pengurus GP Ansor lainnya, mengungkap kondisi David melalui cuitan akun Twitternya pada Jumat 24 Februari. Ia mengungkap David sudah tidak memerlukan
obat anestesi. David disebut juga tidak cemas dan gelisah. Menurutnya David sudah memberikan respons lewat gerakan dan tidak lagi kejang-kejang. Sebagaimana diketahui hingga saat ini polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan David, yakni Mario Dandi dan rekannya bernama Sani Lukas. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu pernafasan nggak? Yang dibolongin sini ya, untuk suplai oksigen. Karena menurut dokter, oksigennya rada kurang. Jadi harus Intubasi. ya, dibolongin. Saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit lah. Tadi ketemu Bu Sinta juga. Pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang. Seusai terlibat kasus penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor kekasih Mario Dandi, AG terancam dikeluarkan dari sekolah. Kuasa hukumnya mengata Toding Alu kemudian berencana menemui pihak sekolah SMA Tarakanita 1 Jakarta guna mengklarifikasi keterlibatan kliennya. Saat dikonfirmasi, Mangata membenarkan bahwa AG nyaris dikeluarkan pihak sekolah selesai kejadian penganiayaan tersebut. Dikatakan Mangata pihaknya rencananya akan datang ke sekolah pada Senin 27 Februari atau sehari setelahnya. Ia mengklaim kliennya tak tahu soal rencana Mario Dandi untuk menganiaya David hingga mengalami koma. Malah AG kepada Mangata mengaku menyayangi korban. Dijelaskannya kala itu AG hanya dijemput Mario di sekolahnya selepas pulang sekolah. AG disebutnya hanya berniat mengambil kartu pelajar ke korban. Guna memastikan bahwa kliennya itu tak bersalah, Mangata menyebut juga akan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Hal ini dilakukan guna memulihkan nama baik kliennya. Dari pihak sekolahnya tadi dibilang akan di DO, terancam di DO. Berarti itu sudah keluar pernyataannya dari sekolah. Jadi pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang pihak orang tua dan keluarga untuk mengklarifikasi. Kami sebagai tim penasihat hukum akan mengklarifikasi ini dengan jelas dan terang. Namun ini tidak bisa menjadi konsumsi publik karena banyak hal-hal yang harus dilindungi dari saksi anak ini. Balik lagi, hal-hal yang menyamakan dengan perkara lain misalnya, ini tidak sama karena ini anak. Dan saksi anak kami itu benar-benar tidak mengetahui niatan dari saksi MDS, tersangka MDS. Pakar tindak pencucian uang Yanti Ganarsih menyoroti kinerja KPK soal menindaklanjuti LHKPN yang mencurigakan. Sebelumnya Mahfud MD menyebut PPATK sudah mengirimkan tentang transaksi keuangan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencurigakan sejak 2012 silam. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, Yanti pun menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal tersebut. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna memberantas kasus seperti ini. Terlebih, laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun silam dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, yakni Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David. KPK dinilai tak mempunyai mekanisme buat menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Menurutnya seharusnya KPK yang diberi kewenangan buat mengumpulkan data harta kekayaan penyelenggara negara tak hanya menerima laporan dari pejabat, akan tetapi juga mendalami ketepatan laporan dan melakukan verifikasi terhadap data harta yang disampaikan para pejabat. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan PPATK sudah melaporkan transaksi janggal Rafael ke KPK sejak 2012 silam. Mahfud pun berharap agar laporan PPATK itu ditindaklanjuti KPK, sehingga asal-usul kekayaan Rafael sebesar 56,1 miliar rupiah dapat diaudit. Mangata Toding Alu, kuasa hukum AGH 15 tahun menegaskan bahwa kliennya tidak bersuah foto atau selfie saat David 17 tahun terkapar selesai dianiaya oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun. AGH justru malah memberikan pertolongan untuk David dengan cara memegang kepala David dan yang dianiaya pacarnya dan meminta bantuan. Hal itu diungkapkan oleh Mangata di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 24 Februari.
Menurut Manggata, AGH tidak meminta Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap David. Karena itu, Manggata memohon kepada masyarakat agar tidak lagi menjelek-jelekan kliennya. Dilansir dari Kompas.com pada Sabtu 25 Februari, Manggata menyatakan nama AGH harus dibersihkan. Adapun Mario menganiaya korban pada 20 Februari 2023 di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Mario melakukan penganiayaan terhadap D hingga korban mengalami koma dan hingga kini masih dirawat di ruang ICU RS Mayapada, Jakarta. Sebelumnya AGH 15 tahun kekasih Mario Dandi Satrio kembali diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari. Manggata mengatakan kliennya diperiksa selama 4 jam dan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat Ditjen Pajak ikut berimbas ke seluruh lini. Sesuai gaya hidup hedon, kini giliran hobi para pegawai yang suka mengendarai motor gede ikut disentil. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar klub motor pegawai pajak dibubarkan. Sri Mulyani nampaknya terus memantau situasi pasca kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, putra pejabat pajak. Pasalnya sebagai anak seorang pejabat Dandi sering memamerkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, Menteri Keuangan saat ini terus memantau gaya hidup bawahannya. Ia menilai apabila hal itu dibiarkan akan menggerus kepercayaan publik ke institusi DJP. Lewat akun Instagramnya, ia turut menyoroti gaya Dirjen Pajak Suryo Utomo saat mengendarai moge bersama klub dari DJP. Melihat fenomena itu, ia meminta agar anak buahnya menjelaskan asal-muasal kekayaannya kepada publik. Selain meminta klarifikasi, Sri Mulyani juga menginstruksikan klub motor tersebut untuk dibubarkan. Pasalnya terindikasi menjadi cerminan gaya hidup berlebihan beberapa pegawai pajak. Ia tak memungkiri jika moge tersebut bisa didapat dari aset yang lain. Meski demikian, sebagai PNS DJP, sebaiknya hal-hal berbau mewah tersebut tak dipertontonkan ke masyarakat. Dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan. Dan oleh karena itu kita akan terus melakukan langkah-langkah korektif untuk menegakkan integritas dan juga sekaligus untuk menindak mereka-mereka yang ditengerai telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan posisi termasuk memperkaya diri sendiri. Saya menghimbau masyarakat yang mungkin kecewa, jajaran Kementerian Keuangan tidak mempengaruhi
komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia. Kami akan terus terbuka, membuka diri, transparan, dan akan terus menerima koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. Karena ini adalah institusi publik, institusi kita semuanya. Yaitu saudari APA. Kasus Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak yang menganiaya David, memasuki babak baru. Pihak kepolisian menyebut bahwa ada sosok wanita lain yang memicu amarah Mario hingga berujung penganiayaan. Namun wanita tersebut bukan teman dekat Mario berinisial AGH. Demikian disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arisyam Indradi saat jumpa pers kedua pada Jumat 24 Februari lalu. Kombes Ade Ari menuturkan sosok wanita lain yang membuat Mario Dandi marah adalah berinisial APA. Adapun peran wanita berinisial AP ini adalah menyampaikan cerita tentang AGH kepada Mario. Ade mengatakan cerita itu disampaikan AP sekitar bulan Januari 2023. AP menceritakan kepada Mario jika AGH sekitar 17 Januari 2023 mendapat perlakuan yang tidak baik dari korban. Selanjutnya Mario mencoba mengonfirmasi ke AG, kemudian menghubungi temannya yakni Sen Lucas yang kini sebagai tersangka. Sen yang mendengar cerita tersebut justru semakin memancing emosi Mario. Dia malah menyarankan untuk menghabisi korban. Hal itulah yang membuat amarah Mario tersulut hingga menganiaya anak pengurus GP Ansor yang sekaligus juga mantan pacar AGH. Diketahui kini Sen telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 24 Februari. Sen disebut sebagai provokator sebenarnya karena yang menyulut kegeraman Mario. Saat terjadi penganiayaan, Sen juga berada di lokasi kejadian dan merekamnya. Dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Publik mendesak pacar Mario berinisial AGH untuk dijadikan tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Pasalnya cerita dari AGH disebut-sebut sebagai pemicu Mario untuk melakukan kekerasan tersebut dan kini statusnya masih sebagai saksi. Menanggapi hal itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi memberikan penjelasan. AKP Nurma Dewi menjelaskan pihaknya tidak bisa asal menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana. Oleh karenanya, kini AGH masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut. Nurma pun membantah melindungi AGH karena pihaknya tak segera menetapkannya sebagai tersangka. Pasalnya, jika pihaknya menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa disertai kejelasan, maka akan menuai protes dari pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut, Nurma menuturkan bahwa AGH telah diperiksa sebanyak 3 kali sepanjang penanganan kasus itu. Kekasih Mario itu terakhir menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari malam. Kuasa hukum AGH yakni Mangata Toding Alo menyebut kliennya diperiksa oleh penyidik selama 4 jam terkait kasus tersebut. Lebih lanjut, setelah pemeriksaan, AGH masih berstatus sebagai saksi, sehingga AGH dipulangkan seusai menjalani pemeriksaan. Sementara itu, AGH mengakui tak tahu-menahu soal rencana penganiayaan yang dilakukan pacarnya yakni Mario terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Angata menyebut saat kejadian kliennya dijemput oleh Mario saat pulang sekolah. Sudah buka mata, tapi mama belum sadar. Ngomong juga belum gitu ya? Belum. Masih pakai alat bantu. Korban penganiayaan Mario Dandi David hingga kini masih terbaring di rumah sakit. Kondisi terkini David kini diungkap oleh Rais Syuriah yang merupakan pimpinan wilayah Nadatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Ishak pasca menjenguk David Minggu 26 Februari. Dibolongin, saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit. Ini nggak ngomong apa-apa, cuma mau jenguk. Bapak tadi sempat Dan masuk ke ruangan ICU berarti? lakukan oleh pihak rumah sakit.
Pak, kalau hari ini kan polisi sudah menetapkan. Atas hal itu ditemukan ketidakcocokan antara pernyataan polisi dengan bukti yang ada. Berdaya, nampak jelas dua pria mengenakan sepatu hitam dan putih yang diduga menyebut mengenakan topi. Hal tersebut tidak sinkron dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian. Lantas publik pun mempertanyakan hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisya mengatakan bahwa AG tidak ikut merekam penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David. Saat kejadian, polisi menyebut hanya ada korban Mario, Sen, dan AG. Menurutnya, insiden penganiayaan tersebut hanya direkam oleh Sen. Namun jika hanya Sen yang merekam aksi penganiayaan tersebut, siapakah salah satu sosok yang muncul bersama Mario dalam video tersebut? Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi turut mengomentari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, 20 tahun, yang merupakan anak pejabat pajak. Ia menilai perbuatan Dandi ini sebagai tindakan yang biadab. Namun ia juga menyindir sejumlah menteri yang hanya mencari panggung. Dikatakan Teddy tak ada pembenaran apapun kepada pelaku penganiayaan. Oleh karena itu ia menyetujui jika Dandi diproses secara hukum. Namun menurutnya kasus penganiayaan itu kemudian melebar. Sang ayah yang tak tahu kejadiannya seperti apa ikut divonis tanpa melalui proses hukum oleh warganet. Pasalnya Dandi adalah anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Buntut perbuatan anaknya, ia dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Harta kekayaan yang dimilikinya juga ikut disorot lantaran mencapai 50 miliar rupiah lebih. Para menteri disebutnya berebut memberikan vonis ke Rafael di media sosial. Teddy lantas mengingatkan ke berbagai pihak agar tidak mengangkangi hukum demi mendapatkan pujian dan menyenangkan netizen. Dirinya pun mempertanyakan fungsi pengawas Dirjen Pajak. Menurutnya apabila tak ada kejadian ini, harta kekayaan yang dimiliki Rafael akan aman. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya buka suara terkait penanganan transaksi mencurigakan dari pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo yang disebut sudah dilaporkan PPATK sejak 2012 silam. KPK menyatakan telah menindaklanjuti LHKPN Rafael Alun Trisambodo sejak 2020. Dalam menindaklanjuti kasus ini, KPK berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam keterangannya pada Senin 27 Februari 2023. Nurul menuturkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti harta Rafael menyusul adanya dugaan harta tidak wajar milik Rafael dalam LHKPN untuk periodik 2021 yang total kekayaannya sekitar 56 miliar rupiah. Namun terdapat ketidakwajaran seperti mobil Jeep Rubicon yang tidak tercantum dalam LHKPN dimaksud. Oleh karena itu, KPK mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu sejak 2020 silam. Lebih lanjut, Gufron menuturkan hasil analisis pemeriksaan LHKPN kerap kali digunakan sebagai instrumen penilaian pendukung dalam promosi jabatan di kementerian. Hal itu menjadi bagian proses pencegahan korupsi agar pihak yang terpilih merupakan integritas. Dalam penindaklanjutan, KPK juga telah melakukan edukasi dan sosialisasi LHKPN agar para penyelenggara negara melapor hartanya secara patuh dan sesuai fakta. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud MD membeberkan bahwa PPATK telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dari Rafael sejak 2012 kepada KPK. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, pakar tindak pencucian uang Yanti Ganasih menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna memberantas kasus seperti ini. Terlebih, laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun lalu dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David. KPK dinilai tak mempunyai mekanisme untuk menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar.
ngomong juga belum gitu Pak ya? Setelah 6 hari mendapatkan perawatan intensif, kini kondisi David Ozora sudah menunjukkan perkembangan positif. David telah dapat membuka kedua matanya seusai menerima kekerasan dari Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Kendati demikian, David belum bisa berkomunikasi. Hal ini disampaikan Rai Syuriyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Muhyiddin Ishak, seusai menjenguk David pada Kamis 26 Februari hari ini. Kata Ishak, hari ini angka skala kesadaran atau GCS David sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, David sudah menunjukkan tanda-tanda membaik meski belum sadar. Sejauh ini, kata Ishak, kondisi David sudah bisa membuka kedua matanya. David hingga kini belum bisa berkomunikasi dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Hal itu didasari karena asupan oksigen dalam tubuh David menurut keterangan dokter masih kurang. Sebelumnya, Afif Fuad Saidi, pengurus GP Ansor lainnya, mengungkap kondisi David melalui cuitan akun Twitternya pada Jumat 24 Februari. Ia mengungkap David sudah tidak memerlukan obat anestesi. David disebut juga tidak cemas dan gelisah. Menurutnya, David sudah memberikan respons lewat gerakan dan tidak lagi kejang-kejang. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan David, yakni Mario Dandi dan rekannya bernama Sani Lukas. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu pernafasan nggak? Yang dibolongin sini ya untuk suplai oksigen, karena menurut dokter oksigennya rada kurang, jadi harus Intubasi. ya dibolongin. Saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit lah. Tadi ketemu Bu Sinta juga. Pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang. Seusai terlibat kasus penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, kekasih Mario Dandi, AG terancam dikeluarkan dari sekolah. Kuasa hukumnya mengata Toding Alu kemudian berencana menemui pihak sekolah SMA Tarakanita 1 Jakarta guna mengklarifikasi keterlibatan kliennya. Saat dikonfirmasi, Mangata membenarkan bahwa AG nyaris dikeluarkan pihak sekolah selesai kejadian penganiayaan tersebut. Dikatakan Mangata pihaknya rencananya akan datang ke sekolah pada Senin 27 Februari atau sehari setelahnya. Ia mengklaim kliennya tak tahu soal rencana Mario Dandi untuk menganiaya David hingga mengalami koma. Malah AG kepada Mangata mengaku menyayangi korban. Dijelaskannya kala itu AG hanya dijemput Mario di sekolahnya selepas pulang sekolah. AG disebutnya hanya berniat mengambil kartu pelajar ke korban. Guna memastikan bahwa kliennya itu tak bersalah, Mangata menyebut juga akan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Hal ini dilakukan guna memulihkan nama baik kliennya. Dari pihak sekolahnya tadi dibilang akan di DO, terancam di DO. Berarti itu sudah keluar pernyataannya dari sekolah. Jadi pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang pihak orang tua dan keluarga untuk mengklarifikasi. Kami sebagai tim penasihat hukum akan mengklarifikasi ini dengan jelas dan terang. Namun ini tidak bisa menjadi konsumsi publik karena banyak hal-hal yang harus dilindungi dari saksi anak ini. Balik lagi, hal-hal yang menyamakan dengan perkara lain misalnya, ini tidak sama karena ini anak. Dan saksi anak kami itu benar-benar tidak mengetahui niatan dari saksi MDS, tersangka MDS. Pakar tindak pencucian uang Yanti Ganarsih menyoroti kinerja KPK soal menindaklanjuti LHKPN yang mencurigakan. Sebelumnya, Mahfud MD menyebut PPLTK sudah mengirimkan tentang transaksi keuangan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencurigakan sejak 2012 silam. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, Yanti pun menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal tersebut. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna memberantas kasus seperti ini. Terlebih, laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun silam dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, yakni Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David.
KPK dinilai tak mempunyai mekanisme buat menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Menurutnya seharusnya KPK yang diberi kewenangan buat mengumpulkan data harta kekayaan penyelenggara negara tak hanya menerima laporan dari pejabat, akan tetapi juga mendalami ketepatan laporan dan melakukan verifikasi terhadap data harta yang disampaikan para pejabat. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan PPATK sudah melaporkan transaksi janggal Rafael ke KPK sejak 2012 silam. Mahfud pun berharap agar laporan PPATK itu ditindaklanjuti KPK, sehingga asal-usul kekayaan Rafael sebesar 56,1 miliar rupiah dapat diaudit. Mangata Toding Alok, kuasa hukum AGH 15 tahun menegaskan bahwa kliennya tidak bersuah foto atau selfie saat David 17 tahun terkapar selesai dianiaya oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun. AGH justru malah memberikan pertolongan untuk David dengan cara memegang kepala David dan yang dianiaya pacarnya dan meminta bantuan. Hal itu diungkapkan oleh Mangata di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 24 Februari. Menurut Mangata, AGH tidak meminta Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap David. Karena itu, Mangata memohon kepada masyarakat agar tidak lagi menjelek-jelekan kliennya. Dilansir dari Kompas.com pada Sabtu 25 Februari, Mangata menyatakan nama AGH harus dibersihkan. Adapun Mario menganiaya korban pada 20 Februari 2023 di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Mario melakukan penganiayaan terhadap D hingga korban mengalami koma dan hingga kini masih dirawat di ruang ICU RS Mayapada, Jakarta. Sebelumnya AGH 15 tahun kekasih Mario Dandi Satrio kembali diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari. Mangata mengatakan kliennya diperiksa selama 4 jam dan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan kekasih Mario Dandi Satrio AGH diperiksa dengan didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan terhadap AGH juga berbarengan dengan pemeriksaan tambahan atas kekasihnya Mario Dandi Satrio. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio, Dolvi Rompas, saat menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan Mario Dandi kembali diperiksa oleh penyidik. Saat ditanyai soal gelar perkara, Dolvi mengatakan tidak mengetahuinya. Dia mengaku saat ini tidak ada gelar perkara. Dolvi juga mengaku tidak mengetahui soal materi pemeriksaan saat ini karena baru dikabari oleh penyidik. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah diperingatkan. Kami juga mau klarifikasi saksi dia dengan rasa kemanusiaan, dia memegang tangannya, tangan kirinya memegang David karena dia sedih dengan kejadian ini. Dia memegang kepalanya dan akhirnya menunggu, dan ini disaksikan oleh yang punya rumah di situ dan beberapa orang di situ. Jadi dari kemarin kami memang mengapresiasi Pak Kapolres, Pak Wakasat Reskrim, dan Ibu Kanit atas pengungkapan ini, dan akhirnya kami harus berbicara juga. Dari kemarin kami mendampingi saksi Agnes, saksi anak, dan ini memang di bawah umur. Kami juga mengultimatum untuk pihak-pihak dan teman-teman media tolong diluruskan lagi cerita-cerita, bahkan teman-teman buzzer juga untuk tidak menyudutkan saksi anak ini. Saksi anak ini juga kami sudah laporkan ke KPAI untuk ada tindakan-tindakan menjaga saksi kami ini, klien kami ini, agar nama baiknya dipulihkan kembali. Yang kedua, kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah. Nanti kemungkinan hari Senin atau Selasa kami akan ke sana dengan undangan sekolah karena dia nyaris di DO karena kejadian ini. Jadi benar-benar saksi Agnes ini tidak ada niatan dan sangat menyayangi David sebagai manusia. Karena ini adalah temannya dia dan dia benar-benar pose selfie itu sangat tidak benar.
dan untuk menyuruh melakukan pun tidak mungkin karena dia masih di bawah umur dan dia tidak ada niatan untuk itu. Saksi APA juga sudah mengakui barusan, dan seperti diterangkan oleh Pak Kapolres juga sudah menyampaikan hasil yang disampaikan oleh keterangan dari pihak saksi APA ini bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Sekali lagi kami mensomir dan memperingatkan pihak-pihak yang sudah membuat berita yang tidak benar terkait klien. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor DKI Jakarta mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk Kristalino David Ozora 17 tahun, korban penganiayaan dari Mario Dandi Satrio 20 tahun. Permohonan perlindungan itu bertujuan agar David mendapat perlindungan dari negara. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo pada Jumat 24 Februari. Hasto mengatakan orang tua David belum mendatangi LPSK langsung karena masih fokus dengan pemulihan David di ICU RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Hasto menjelaskan pihak David menginginkan penganiayaan tersebut diusut tuntas dan para tersangka dapat dihadirkan ke muka peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pihak keluarga juga berencana mengajukan permohonan perlindungan untuk pendampingan, bantuan medis, dan fasilitas restitusi. Selain David, sejumlah saksi juga dimohonkan mendapat perlindungan dari LPSK. Total terdapat 3 saksi yang dimohonkan mendapat perlindungan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisham mengatakan peristiwa penganiayaan anak pejabat pajak itu terjadi di Kompleks Grand Permata Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari. Kejadian penganiayaan tersebut bermula saat AGH mengadu kepada pacarnya Mario bahwa David melakukan perbuatan tidak menyenangkan. AGH disebut sebagai mantan kekasih David. Setelah itu, Mario kemudian datang ke rumah teman korban. Tersangka Mario datang bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S atau Shen menggunakan mobil Jeep Rubicon berwarna hitam. Setibanya di depan rumah R, AGH menghubungi David dan memintanya untuk keluar. Tak lama setelah itu korban pun keluar menemui Mario dan AGH. Pada momen tersebut, tersangka mencoba mengonfirmasi soal perbuatan tidak menyenangkannya diadukan oleh AGH. Sebelumnya sempat terjadi perdebatan antara Mario dan David, kemudian akhirnya terjadilah penganiayaan terhadap David secara brutal di belakang mobil Mario. Tak lama kemudian orang tua R mendekat ke tempat kejadian perkara dan berupaya menolong David. Orang tua R juga memanggil sekuriti kompleks yang selanjutnya menghubungi Polsek Pesanggerahan. Sementara itu David langsung ditolong dan dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Atas kasus tersebut, Mario dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Selain itu, Mario juga disangkakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Enggak, yang disampaikan oleh pihak polisi inisial apa itu? APA. Apa? APA. Ya kami kira ini jangan hanya menjadi asumsi atau sekedar rilis, harus panggil orangnya, mana orangnya? Konkret. Gitu. Dilakukan penahanan juga. Ya kan diperiksa dulu, tentu ada prosedur. Benar nggak terlibat, tapi yang ada di lokasi kan yang berinisial AG itu, ya kan, AG itu. Nah ini kan pihak lawyernya bilang bahwa ikut menolong apa, itu kan siapa saksinya? Ini jangan diputar-putar balik ini, apa ini fakta ini. Gitu. Kami juga lihat polisi juga jangan kayak humasnya si Mario ini, apa siapa? Si AG itu loh. Bilang ini menyesal, kan saya baca berita bilang bahwa kasih bimas atau apa bahwa apa namanya nanya menyesal.
beredar foto Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengendarai motor gede ditanggapi tegas oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI Minggu 26 Februari. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam gaya hidup pegawai pajak tengah menaiki motor gede. Hal ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, 20 tahun, anak pegawai DJP terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Di akun Instagramnya @smindrawati, Sri Mulyani mengomentari soal foto Dirjen Pajak Suryo Utomo yang mengendarai moge bersama klub Blasting Rider DJP. Klub tersebut merupakan komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Menurut Sri Mulyani, gaya hidup mewah berpotensi menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat terkait sumber kekayaan pegawai Ditjen Pajak, sehingga ia meminta agar klub moge di DJP tersebut dibubarkan. Hobi hingga gaya hidup mewah pegawai DJP menimbulkan stigma negatif dan kecurigaan mengenai sumber kekayaan. Yang mengatakan pegawai DJP seharusnya melaporkan sumber harta kekayaan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Hal itu untuk mengetahui sumber kekayaan yang kerap dipamerkan pegawai Ditjen Pajak. Sri Mulyani menegaskan meski kepemilikan motor mewah pegawai DJP adalah dibeli dengan gaji resmi, hal itu termasuk melanggar asas kepatutan. Bahkan hal itu mencederai kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor David Ozora. David dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II yang tak lain merupakan ayah dari Mario. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tidak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pahala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. David Ozora, 17 tahun, korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun, kini sudah sadar dari koma Minggu 27 Februari. David yang dianiaya pada Senin 20 Februari kini sudah bisa membuka mata seusai mengalami koma atau tidak sadarkan diri selama 6 hari. Hal itu diungkapkan oleh Rais Syuriah, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Iskak, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Minggu 26 Februari. Iskak menyampaikan kondisi David menunjukkan tanda membaik. Yang mengatakan per minggu angka skala kesadaran atau GECS David sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Sejauh ini, kata Iskak, kondisi David sudah bisa membuka kedua matanya. Hanya saja David, kata Iskak, belum sepenuhnya sadar dan belum dapat berbicara. Tanya itu meski sudah mengalami kondisi membaik, namun David, kata Iskak, masih memerlukan alat bantu pernapasan. Hal itu didasari karena asupan oksigen dalam tubuh David menurut keterangan dokter masih kurang. Atas kondisi itu, dirinya berharap David bisa pulih lebih cepat dan bisa kembali sehat. Pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor menggelar doa bersama di depan Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Acara doa bersama itu dilaksanakan setelah mereka menjenguk David Ozora, 17 tahun, anak dari pimpinan GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun. Iska mengatakan doa bersama yang dilakukan juga sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga David. Dalam kesempatan tersebut Iska mengatakan harapannya agar David Ozora bisa segera pulih dan kembali sehat. Sebab sejauh ini NU dan GP Ansor selalu mengirimkan doa untuk kesembuhan David yang diketahui belum sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan intensif di ICU Mayapada.
Diketahui sebelumnya David dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun, di kawasan Kompleks Keren Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari. David diminta push up 50 kali hingga ditendang oleh pelaku. Bahkan pelaku lain bernama Shane Lucas 19 tahun juga merekam kejadian tersebut menggunakan ponsel milik Mario. Shane melakukan pembiaran dan tidak mencegah kejadian penganiayaan tersebut. Mario dan Shane ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mario Dandi Satrio ditetapkan sebagai tersangka selesai menganiaya David Ozora di kawasan Lujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, mengatakan peristiwa itu berawal karena ada hubungan pertemanan antara saksi AG dengan korban. Diketahui AG dan David memang pernah menjalin hubungan asmara. Diduga Mario dilandap cemburu karena David masih menghubungi AG. Sehingga terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban koma di Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurutnya dari awal ingin bertemu dengan korban bersama kekasihnya AG. Mario tidak pernah memiliki niat untuk menganiaya. Hal itu juga sudah disampaikan ke penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti diketahui, Dandi yang terekam dalam video menganiaya David hingga koma dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, subsidi dari pasal 351 ayat 2 KUHP. Selain Dandi, polisi juga menetapkan sahabat Mario Dandi, yakni berinisial S atau Shane, sebagai tersangka dalam kasus yang dipicu pengakuan AG soal perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh Selatan. Tersangka Shane merekam video menggunakan handphone milik Mario. Atas perbuatannya, Shane disangkakan pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak subsidiar pasal 351 KUHP. Sementara itu, momen penganiayaan David terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pemuda yang diduga merupakan David terkapar di aspal. Dalam tayangan yang sama, seorang pemuda lainnya yang diduga merupakan Mario terlihat berdiri di hadapannya. Walau David terlihat terkapar dengan posisi wajah mencium aspal, Mario terlihat tetap beringas memukul sekujur tubuh korban. Bahkan Mario menendang berulang kali tubuh David yang sudah tak sadarkan diri di aspal. Ketika menganiaya David, Mario berulang kali melontarkan umpatan kepada korban. Kondisi David yang tidak berdaya rupanya tak menyurutkan emosinya yang meledak-ledak. Anak pejabat pajak Jakarta Selatan itu justru kembali menendang bagian belakang kepala David yang terlihat mencium aspal. Pelaku bahkan menjadikan hal tersebut sebagai lelucon dengan melakukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo seusai mencetak gol. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang mungkin yang menyadari, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Tapi kalau kondisi saat ini si David masih kondisi kesehatannya masih Kalau kondisi David nanti kurang tahu. Apakah Mario juga tahu terkait kondisi David sekarang ini kan? Tentu tidak tahu kan, beliau masih dalam tahanan ya kan. Jadi dia nggak tahu kalau David sampai koma gitu. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahida. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG mengata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga mengata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya.
Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini, namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau... Kasus penganiayaan yang menimpa David Latumbahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya.
AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan mengata AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja ya. Ya, Jakarta. Oke, kita mulai. Nengok dong. Bangak woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur.
Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumahina, beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget sih sama Agil. Jalan terus aja kita Dapatnya. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_IMT sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tak hanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut.
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada satu orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Alun Trisambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam.
Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Ditjen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget sih sama Akhil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Alun Trisambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang mungkin yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur
Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga meluruskan. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah terakhir. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Toding Alo Pak. Nanti sudah saya serahkan kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trio Sambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribun News, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah.
Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat Ditjen Pajak ikut berimbas ke seluruh lini. Sesuai gaya hidup hedon, kini giliran hobi para pegawai yang suka mengendarai motor gede ikut disentil. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar klub motor pegawai pajak dibubarkan. Sri Mulyani nampaknya terus memantau situasi pasca kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, putra pejabat pajak. Pasalnya sebagai anak seorang pejabat Dandi sering memamerkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, Menteri Keuangan saat ini terus memantau gaya hidup bawahannya. Ia menilai apabila hal itu dibiarkan akan menggerus kepercayaan publik ke institusi DJP. Lewat akun Instagramnya, ia turut menyoroti gaya Dirjen Pajak Suryo Utomo saat mengendarai moge bersama klub dari DJP. Melihat fenomena itu, ia meminta agar anak buahnya menjelaskan asal-muasal kekayaannya kepada publik. Selain meminta klarifikasi, Sri Mulyani juga menginstruksikan klub motor tersebut untuk dibubarkan. Pasalnya terindikasi menjadi cerminan gaya hidup berlebihan beberapa pegawai pajak. Ia tak memungkiri jika moge tersebut bisa didapat dari aset yang lain. Meski demikian, sebagai PNS DJP, sebaiknya hal-hal berbau mewah tersebut tak dipertontonkan ke masyarakat. Dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Tindakan-tindakan yang mengkhianati dan mencederai reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dibenarkan. Dan oleh karena itu kita akan terus melakukan langkah-langkah korektif untuk menegakkan integritas dan juga sekaligus untuk menindak mereka-mereka yang ditengerai telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan posisi termasuk memperkaya diri sendiri. Saya menghimbau masyarakat yang mungkin kecewa, jajaran Kementerian Keuangan tidak mempengaruhi komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia. Kami akan terus terbuka, membuka diri, transparan, dan akan terus menerima koreksi dari seluruh lapisan masyarakat. Karena ini adalah institusi publik
institusi kita semuanya. Yaitu saudari APA. Kasus Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak yang menganiaya David, memasuki babak baru. Pihak kepolisian menyebut bahwa ada sosok wanita lain yang memicu amarah Mario hingga berujung penganiayaan. Namun wanita tersebut bukan teman dekat Mario berinisial AGH. Demikian disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arisyam Indradi saat jumpa pers kedua pada Jumat 24 Februari lalu. Kombes Ade Ari menuturkan sosok wanita lain yang membuat Mario Dandi marah adalah berinisial APA. Adapun peran wanita berinisial AP ini adalah menyampaikan cerita tentang AGH kepada Mario. Ade mengatakan cerita itu disampaikan AP sekitar bulan Januari 2023. AP menceritakan kepada Mario jika AGH sekitar 17 Januari 2023 mendapat perlakuan yang tidak baik dari korban. Selanjutnya Mario mencoba mengonfirmasi ke AG kemudian menghubungi temannya yakni Sen Lucas yang kini sebagai tersangka. Sen yang mendengar cerita tersebut justru semakin memancing emosi Mario. Dia malah menyarankan untuk menghabisi korban. Hal itulah yang membuat amarah Mario tersulut hingga menganiaya anak pengurus GP Ansor yang sekaligus juga mantan pacar AGH. Diketahui kini Sen telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 24 Februari. Sen disebut sebagai provokator sebenarnya karena yang menyulut kegeraman Mario. Saat terjadi penganiayaan, Sen juga berada di lokasi kejadian dan merekamnya. Dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023 itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Publik mendesak pacar Mario berinisial AGH untuk dijadikan tersangka atas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Pasalnya cerita dari AGH disebut-sebut sebagai pemicu Mario untuk melakukan kekerasan tersebut dan kini statusnya masih sebagai saksi. Menanggapi hal itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi memberikan penjelasan. AKP Nurma Dewi menjelaskan pihaknya tidak bisa asal menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana. Oleh karenanya, kini AGH masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut. Nurma pun membantah melindungi AGH karena pihaknya tak segera menetapkannya sebagai tersangka. Pasalnya, jika pihaknya menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa disertai kejelasan, maka akan menuai protes dari pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut, Nurma menuturkan bahwa AGH telah diperiksa sebanyak 3 kali sepanjang penanganan kasus itu. Kekasih Mario itu terakhir menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari malam. Kuasa hukum AGH yakni Mangata Toding Alo menyebut kliennya diperiksa oleh penyidik selama 4 jam terkait kasus tersebut. Lebih lanjut, setelah pemeriksaan, AGH masih berstatus sebagai saksi, sehingga AGH dipulangkan seusai menjalani pemeriksaan. Sementara itu, AGH mengakui tak tahu-menahu soal rencana penganiayaan yang dilakukan pacarnya yakni Mario terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Angata menyebut saat kejadian kliennya dijemput oleh Mario saat pulang sekolah. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu. Korban penganiayaan Mario Dandi David hingga kini masih terbaring di rumah sakit. Kondisi terkini David kini diungkap oleh Rais Syuriah yang merupakan pimpinan wilayah Nadatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Ishak pasca menjenguk David Minggu 26 Februari 2023. Ishak menyampaikan kondisi David kini sudah semakin membaik. Ishak juga menambahkan David kini sudah bisa membuka matanya tetapi belum sepenuhnya sadar. David juga masih belum bisa berbicara. Meski kondisinya semakin membaik, David masih memerlukan alat bantu pernapasan. Pihaknya berharap kondisi David bisa kembali sehat dan pulih dengan cepat. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu pernapasan nggak? Yang dibolongin sini ya, untuk suplai oksigen.
karena menurut dokter oksigennya rada kurang, jadi harus Intubasi. dibolongin. Saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit lah. Tadi ketemu Bu Sinta juga. Saya ketemu Bu Sinta. Bu Sinta ngomong apa aja? Dia nggak ngomong apa-apa, cuma mau jenguk. Bapak tadi sempat masuk ke ruangan ICU berarti ya Pak ya? Saya nggak sempat masuk ruang ICU karena terbatas. Ada Bu Sinta, ada Mbak Lisa, ada istrinya Gusmen. Jadi saya kira kita juga harus tahu diri, jangan mengganggu protap yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Pak, kalau hari ini kan polisi sudah menetapkan, kemarin polisi menetapkan 2 tersangka, padahal saat TKP itu ada 3 tersangka. Artinya semuanya harus diproses hukum. Publik terus menyoroti video penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David, anak pengurus GP Ansor. Dalam rekaman yang beredar nampak diduga 2 tersangka yakni Mario Dandi dan Sen Lukas berada dalam video. Atas hal itu ditemukan ketidakcocokan antara pernyataan polisi dengan bukti yang ada. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menyebut hanya Sen Lukas yang merekam kejadian penganiayaan tersebut. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisya mengatakan Sen merekam video tersebut atas perintah Mario Dandi. Lanjut, Kombes Ade bahwa pacar Mario Dandi yakni berinisial AG sama sekali tidak merekam penganiayaan tersebut. Namun pada bukti video tersebut, Sen Lukas justru terlihat bersama Mario Dandi. Dalam potongan video penganiayaan Mario terhadap David, terlihat 2 orang tengah berjalan di dekat tubuh korban yang sudah tersungkur tak berdaya. Nampak jelas 2 pria mengenakan sepatu hitam dan putih yang diduga Mario dan Sen. Kemudian muncul bayangan seseorang yang sedang merekam kejadian tersebut yang diduga berinisial AG. Dari bayangan nampak handphonenya dan orang tersebut mengenakan topi. Hal tersebut tidak sinkron dengan apa yang disampaikan pihak kepolisian. Lantas publik pun mempertanyakan hasil penyidikan Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Arisya mengatakan bahwa AG tidak ikut merekam penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David. Saat kejadian, polisi menyebut hanya ada korban Mario, Sen, dan AG. Menurutnya, insiden penganiayaan tersebut hanya direkam oleh Sen. Namun jika hanya Sen yang merekam aksi penganiayaan tersebut, siapakah salah satu sosok yang muncul bersama Mario dalam video tersebut? Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi turut mengomentari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, 20 tahun, yang merupakan anak pejabat pajak. Ia menilai perbuatan Dandi ini sebagai tindakan yang biadab, namun ia juga menyindir sejumlah menteri yang hanya mencari panggung. Dikatakan Teddy tak ada pembenaran apapun kepada pelaku penganiayaan. Oleh karena itu, ia menyetujui jika Dandi diproses secara hukum. Namun menurutnya kasus penganiayaan itu kemudian melebar. Sang ayah yang tak tahu kejadiannya seperti apa ikut divonis tanpa melalui proses hukum oleh warganet. Pasalnya Dandi adalah anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Buntut perbuatan anaknya, ia dicopot jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Harta kekayaan yang dimilikinya juga ikut disorot lantaran mencapai 50 miliar rupiah lebih. Para menteri disebutnya berebut memberikan vonis ke Rafael di media sosial. Teddy lantas mengingatkan ke berbagai pihak agar tidak mengangkangi hukum demi mendapatkan pujian dan menyenangkan netizen. Dirinya pun mempertanyakan fungsi pengawas Dirjen Pajak. Menurutnya apabila tak ada kejadian ini, harta kekayaan yang dimiliki Rafael akan aman. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya buka suara terkait penanganan transaksi mencurigakan dari pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo yang disebut sudah dilaporkan PPATK sejak 2012 silam. KPK menyatakan telah menindaklanjuti LHKPN Rafael Alun Trisambodo sejak 2020. Dalam menindaklanjuti kasus ini, KPK berkoordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam keterangannya pada Senin 27 Februari 2023. Nurul menuturkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti harta Rafael menyusul adanya dugaan harta tidak wajar milik Rafael dalam LHKPN untuk periodik 2021 yang total kekayaannya sekitar 56 miliar rupiah. Namun terdapat ketidakwajaran seperti mobil Jeep Rubicon yang tidak tercantum dalam LHKPN dimaksud. Oleh karena itu, KPK mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Bidang Investigasi Kemenkeu sejak 2020 silam. Lebih lanjut, Gufron menuturkan hasil analisis pemeriksaan LHKPN kerap kali digunakan sebagai instrumen penilaian pendukung dalam promosi jabatan di kementerian. Hal itu menjadi bagian proses pencegahan korupsi agar pihak yang terpilih merupakan integritas. Dalam penindaklanjutan, KPK juga telah melakukan edukasi dan sosialisasi LHKPN agar para penyelenggara negara melapor hartanya secara patuh dan sesuai fakta. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mahfud MD membeberkan bahwa PPATK telah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dari Rafael sejak 2012 kepada KPK. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, pakar tindak pencucian uang Yanti Ganasih menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna memberantas kasus seperti ini. Terlebih, laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun lalu dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David. KPK dinilai tak mempunyai mekanisme untuk menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Setelah 6 hari mendapatkan perawatan intensif, kini kondisi David Ozora sudah menunjukkan perkembangan positif. David telah dapat membuka kedua matanya seusai menerima kekerasan dari Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak Rafael Alun. Kendati demikian, David belum bisa berkomunikasi. Hal ini disampaikan Rais Syuriyah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Muhyiddin Ishak, seusai menjenguk David pada Kamis 26 Februari hari ini. Kata Ishak, hari ini angka skala kesadaran atau GCS David sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, David sudah menunjukkan tanda-tanda membaik meski belum sadar. Sejauh ini, kata Ishak, kondisi David sudah bisa membuka kedua matanya. David hingga kini belum bisa berkomunikasi dan harus menggunakan alat bantu pernafasan. Hal itu didasari karena asupan oksigen dalam tubuh David menurut keterangan dokter masih kurang. Sebelumnya, Afif Fuad Saidi, pengurus GP Ansor lainnya, mengungkap kondisi David melalui cuitan akun Twitternya pada Jumat 24 Februari. Ia mengungkap David sudah tidak memerlukan obat anestesi. David disebut juga tidak cemas dan gelisah. Menurutnya, David sudah memberikan respons lewat gerakan dan tidak lagi kejang-kejang. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan David, yakni Mario Dandi dan rekannya bernama Sani Lukas. Sudah buka mata, tapi memang belum sadar. Ngomong juga belum gitu Pak ya? Belum. Masih pakai alat bantu pernafasan nggak? Yang dibolongin sini ya untuk suplai oksigen, karena menurut dokter oksigennya rada kurang, jadi harus intubasi. Iya, dibolongin. Saya kira untuk hal yang medis bisa koordinasi dengan pihak rumah sakit lah. Tadi ketemu Bu Sinta juga. Pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang. Seusai terlibat kasus penganiayaan terhadap putra pengurus pusat GP Ansor, kekasih Mario Dandi AG terancam dikeluarkan dari sekolah. Kuasa hukumnya mengata Toding Alu kemudian berencana menemui pihak sekolah SMA Tarakanita 1 Jakarta guna mengklarifikasi keterlibatan kliennya. Saat dikonfirmasi, Mangata membenarkan bahwa AG nyaris dikeluarkan pihak sekolah selesai kejadian penganiayaan tersebut. Dikatakan Mangata pihaknya rencananya akan datang ke sekolah pada Senin 27 Februari atau sehari setelahnya. Ia mengklaim kliennya tak tahu soal rencana Mario Dandi untuk menganiaya David hingga mengalami koma. Malah AG kepada Mangata mengaku menyayangi korban.
Dijelaskannya, kala itu AG hanya dijemput Mario di sekolahnya selepas pulang sekolah. AG disebutnya hanya berniat mengambil kartu pelajar ke korban. Guna memastikan bahwa kliennya itu tak bersalah, Mangata menyebut juga akan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Hal ini dilakukan guna memulihkan nama baik kliennya. Dari pihak sekolahnya tadi dibilang akan di DO, terancam di DO. Berarti itu sudah keluar pernyataannya dari sekolah. Jadi pihak sekolah sudah menyatakan pernyataan sikap dan mengundang pihak orang tua dan keluarga untuk mengklarifikasi. Kami sebagai tim penasihat hukum akan mengklarifikasi ini dengan jelas dan terang. Namun ini tidak bisa menjadi konsumsi publik karena banyak hal-hal yang harus dilindungi dari saksi anak ini. Balik lagi, hal-hal yang menyamakan dengan perkara lain misalnya, ini tidak sama karena ini anak. Dan saksi anak kami itu benar-benar tidak mengetahui niatan dari saksi MDS, tersangka MDS ini. Pakar tindak pencucian uang Yanti Ganarsi menyoroti kinerja KPK soal menindaklanjuti LHKPN yang mencurigakan. Sebelumnya Mahfud MD menyebut PPATK sudah mengirimkan tentang transaksi keuangan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang mencurigakan sejak 2012 silam. Akan tetapi laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPK. Menanggapi hal itu, Yanti pun menyarankan KPK bekerja sama dengan Bareskrim Polri jika kesulitan dalam menelaah LHKPN yang janggal tersebut. Menurutnya, kerjasama antara KPK dan Bareskrim Polri bisa ditingkatkan guna memberantas kasus seperti ini. Terlebih, laporan kejanggalan transaksi Rafael sudah terdeteksi sejak 11 tahun silam dan tidak ditindaklanjuti oleh KPK. Kejanggalan itu justru terkuak setelah anak Rafael, yakni Mario Dandi, terlibat kasus penganiayaan terhadap David. KPK dinilai tak mempunyai mekanisme buat menindaklanjuti LHKPN milik Rafael yang diduga janggal. Menurutnya, seharusnya KPK yang diberi kewenangan buat mengumpulkan data harta kekayaan penyelenggara negara tak hanya menerima laporan dari pejabat, akan tetapi juga mendalami ketepatan laporan dan melakukan verifikasi terhadap data harta yang disampaikan para pejabat. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan PPATK sudah melaporkan transaksi janggal Rafael ke KPK sejak 2012 silam. Mahfud pun berharap agar laporan PPATK itu ditindaklanjuti KPK, sehingga asal-usul kekayaan Rafael sebesar 56,1 miliar rupiah dapat diaudit. Mangata Toding Alok, kuasa hukum AGH 15 tahun menegaskan bahwa kliennya tidak bersuah foto atau selfie saat David 17 tahun terkapar selesai dianiaya oleh Mario Dandi Satrio 20 tahun. AGH justru malah memberikan pertolongan untuk David dengan cara memegang kepala David dan yang dianiaya pacarnya dan meminta bantuan. Hal itu diungkapkan oleh Mangata di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 24 Februari. Menurut Mangata, AGH tidak meminta Mario untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. AGH justru berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap David. Karena itu, Mangata memohon kepada masyarakat agar tidak lagi menjelek-jelekan kliennya. Dilansir dari Kompas.com pada Sabtu 25 Februari, Mangata menyatakan nama AGH harus dibersihkan. Adapun Mario menganiaya korban pada 20 Februari 2023 di Kompleks Grand Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Mario melakukan penganiayaan terhadap D hingga korban mengalami koma dan hingga kini masih dirawat di ruang ICU RS Mayapada, Jakarta. Sebelumnya AGH 15 tahun kekasih Mario Dandi Satrio kembali diperiksa penyidik Polres Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari. Mangata mengatakan kliennya diperiksa selama 4 jam dan masih berstatus sebagai saksi dalam kasus penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora. Sementara itu, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan kekasih Mario Dandi Satrio AGH diperiksa dengan didampingi kuasa hukumnya. Pemeriksaan terhadap AGH juga berbarengan dengan pemeriksaan tambahan atas kekasihnya Mario Dandi Satrio. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio, Dolvi Rompas, saat menyambangi Mapolres Metro Jakarta Selatan mengatakan Mario Dandi kembali diperiksa oleh penyidik. Saat ditanyai soal gelar perkara, Dolvi mengatakan tidak mengetahuinya. Dia mengaku saat ini tidak ada gelar perkara. Dolvi juga mengaku tidak mengetahui soal materi pemeriksaan saat ini karena baru dikabari oleh penyidik.
dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah diperingatkan. Kami juga mau klarifikasi saksi dia dengan rasa kemanusiaan, dia memegang tangannya, tangan kirinya memegang David karena dia sedih dengan kejadian ini. Dia memegang kepalanya dan akhirnya menunggu, dan ini disaksikan oleh yang punya rumah di situ dan beberapa orang di situ. Jadi dari kemarin kami memang mengapresiasi Pak Kapolres, Pak Wakasat Reskrim, dan Ibu Kanit atas pengungkapan ini, dan akhirnya kami harus berbicara juga. Dari kemarin kami mendampingi saksi Agnes, saksi anak, dan ini memang di bawah umur. Kami juga mengultimatum untuk pihak-pihak dan teman-teman media tolong diluruskan lagi cerita-cerita, bahkan teman-teman buzzer juga untuk tidak menyudutkan saksi anak ini. Saksi anak ini juga kami sudah laporkan ke KPAI untuk ada tindakan-tindakan menjaga saksi kami ini, klien kami ini, agar nama baiknya dipulihkan kembali. Yang kedua, kami juga akan mengklarifikasi ke pihak sekolah. Nanti kemungkinan hari Senin atau Selasa kami akan ke sana dengan undangan sekolah, karena dia nyaris di DO karena kejadian ini. Jadi benar-benar saksi Agnes ini tidak ada niatan dan sangat menyayangi David sebagai manusia, karena ini adalah temannya dia, dan dia benar-benar pose selfie itu sangat tidak benar, dan untuk menyuruh melakukan pun tidak mungkin karena dia masih di bawah umur dan dia tidak ada niatan untuk itu. Saksi APA juga sudah mengakui barusan, dan seperti diterangkan oleh Pak Kapolres juga sudah menyampaikan hasil yang disampaikan oleh keterangan dari pihak saksi APA ini, bahwa klien kami Agnes tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti dituduhkan di media sosial. Sekali lagi kami mensomir dan memperingatkan pihak-pihak yang sudah membuat berita yang tidak benar terkait klien. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor DKI Jakarta mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk Kristalino David Ozora 17 tahun, korban penganiayaan dari Mario Dandi Satrio 20 tahun. Permohonan perlindungan itu bertujuan agar David mendapat perlindungan dari negara. Hal itu disampaikan oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo pada Jumat 24 Februari. Hasto mengatakan orang tua David belum mendatangi LPSK langsung karena masih fokus dengan pemulihan David di ICU RS Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Hasto menjelaskan pihak David menginginkan penganiayaan tersebut diusut tuntas dan para tersangka dapat dihadirkan ke muka peradilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, pihak keluarga juga berencana mengajukan permohonan perlindungan untuk pendampingan, bantuan medis, dan fasilitas restitusi. Selain David, sejumlah saksi juga dimohonkan mendapat perlindungan dari LPSK. Total terdapat 3 saksi yang dimohonkan mendapat perlindungan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisham mengatakan peristiwa penganiayaan anak pejabat pajak itu terjadi di Kompleks Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari. Kejadian penganiayaan tersebut bermula saat AGH mengadu kepada pacarnya Mario bahwa David melakukan perbuatan tidak menyenangkan. AGH disebut sebagai mantan kekasih David. Setelah itu, Mario kemudian datang ke rumah teman korban. Tersangka Mario datang bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S atau Shen menggunakan mobil Jeep Rubicon berwarna hitam. Setibanya di depan rumah R, AGH menghubungi David dan memintanya untuk keluar. Tak lama setelah itu korban pun keluar menemui Mario dan AGH. Pada momen tersebut, tersangka mencoba mengonfirmasi soal perbuatan tidak menyenangkannya diadukan oleh AGH. Sebelumnya sempat terjadi perdebatan antara Mario dan David, kemudian akhirnya terjadilah penganiayaan terhadap David secara brutal di belakang mobil Mario. Tak lama kemudian orang tua R mendekat ke tempat kejadian perkara dan berupaya menolong David. Orang tua R juga memanggil sekuriti kompleks yang selanjutnya menghubungi Polsek Pesanggerahan. Sementara itu David langsung ditolong dan dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau
Atas kasus tersebut, Mario dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Selain itu, Mario juga disangkakan pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Juga disampaikan oleh pihak polisi berinisial apa itu? APA. Apa? APA. Ya kami kira ini jangan hanya menjadi asumsi atau sekedar rilis, harus panggil orangnya, mana orangnya? Konkret. Gitu. Dilakukan penahanan juga. Ya kan diperiksa dulu, tentu ada prosedur. Benar nggak terlibat, tapi yang ada di lokasi kan yang berinisial AG itu, ya kan? AG itu. Nah ini kan pihak lawyernya bilang bahwa ikut menolong apa, itu kan siapa saksinya? Ini jangan diputar-putar balik ini, apa ini fakta ini. Kami juga lihat polisi juga jangan kayak humasnya si Mario ini, apa siapa? Si AG itu loh. Bilang ini menyesal, kan saya baca berita bilang bahwa kasih bimas atau apa itu bilang bahwa apa namanya nanya menyesal. Beredar foto Direktur Jenderal Pajak Suryotomo mengendarai motor gede ditanggapi tegas oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI Minggu 26 Februari. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam gaya hidup pegawai pajak tengah menaiki motor gede. Hal ini merupakan buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, 20 tahun anak pegawai DJP terhadap anak petinggi GP Ansor David 17 tahun. Di akun Instagramnya @smindrawati, Sri Mulyani mengomentari soal foto Dirjen Pajak Suryotomo yang mengendarai moge bersama klub Blasting Rider DJP. Klub tersebut merupakan komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Menurut Sri Mulyani, gaya hidup mewah berpotensi menimbulkan stigma negatif bagi masyarakat terkait sumber kekayaan pegawai Ditjen Pajak, sehingga ia meminta agar klub moge di DJP tersebut dibubarkan. Hobi hingga gaya hidup mewah pegawai DJP menimbulkan stigma negatif dan kecurigaan mengenai sumber kekayaan. Yang mengatakan pegawai DJP seharusnya melaporkan sumber harta kekayaan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Hal itu untuk mengetahui sumber kekayaan yang kerap dipamerkan pegawai Ditjen Pajak. Sri Mulyani menegaskan meski kepemilikan motor mewah pegawai DJP adalah dibeli dengan gaji resmi, hal itu termasuk melanggar asas kepatutan. Bahkan hal itu mencederai kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Kekayaan pejabat pajak menjadi sorotan setelah mencuatnya kasus penganiayaan yang menimpa putra petinggi GP Ansor David Ozora. David dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, anak dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun angkat bicara mengenai total kekayaan Rafael Alun Trisambodo, pejabat eselon 3 Kabak Umum Kamwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II yang tak lain merupakan ayah dari Mario. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo tidak sesuai dengan profilnya. Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN KPK per 31 Desember 2021 tercatat memiliki harta 56,1 miliar rupiah. Pala mengatakan KPK dalam waktu dekat akan mengundang Rafael untuk meminta klarifikasi terkait harta kekayaan yang dimilikinya. Apalagi ternyata ada sejumlah harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Menurut Pahala, bisa saja harta yang dilaporkan tersebut merupakan harta warisan atau hibah. Karenanya penting sekali untuk meminta klarifikasi dari Rafael. Sementara Rafael Alun Trisambodo mengaku siap buka-bukaan terkait harta kekayaan yang ia miliki. Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut. David Ozora, 17 tahun, korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun, kini sudah sadar dari koma Minggu 27 Februari. David yang dianiaya pada Senin 20 Februari kini sudah bisa membuka mata seusai mengalami koma atau tidak sadarkan diri selama 6 hari.
Hal itu diungkapkan oleh Rais Syuriah, pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta Muhyiddin Iskak seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Minggu 26 Februari. Iskak menyampaikan kondisi David menunjukkan tanda membaik. Yang mengatakan per minggu angka skala kesadaran atau GECS David sudah meningkat dibandingkan sebelumnya. Sejauh ini, kata Iskak, kondisi David sudah bisa membuka kedua matanya. Hanya saja David, kata Iskak, belum sepenuhnya sadar dan belum dapat berbicara. Tak hanya itu, meski sudah mengalami kondisi membaik, namun David, kata Iskak, masih memerlukan alat bantu pernapasan. Hal itu didasari karena asupan oksigen dalam tubuh David menurut keterangan dokter masih kurang. Atas kondisi itu, dirinya berharap David bisa pulih lebih cepat dan bisa kembali sehat. Pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor menggelar doa bersama di depan Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Acara doa bersama itu dilaksanakan setelah mereka menjenguk David Ozora, 17 tahun, anak dari pimpinan GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun. Iska mengatakan doa bersama yang dilakukan juga sebagai bentuk dukungan moral kepada keluarga David. Dalam kesempatan tersebut Iska mengatakan harapannya agar David Ozora bisa segera pulih dan kembali sehat. Sebab sejauh ini NU dan GP Ansor selalu mengirimkan doa untuk kesembuhan David yang diketahui belum sadarkan diri dan masih mendapatkan perawatan intensif di ICU Mayapada. Diketahui sebelumnya David dianiaya oleh Mario Dandi Satrio, 20 tahun, di kawasan Kompleks Keren Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari. David diminta push up 50 kali hingga ditendang oleh pelaku. Bahkan pelaku lain bernama Shane Lucas, 19 tahun, juga merekam kejadian tersebut menggunakan ponsel milik Mario. Shane melakukan pembiaran dan tidak mencegah kejadian penganiayaan tersebut. Mario dan Shane ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mario Dandi Satrio ditetapkan sebagai tersangka seusai menganiaya David Ozora di kawasan Lujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Mario, Dolfi Rompas, mengatakan peristiwa itu berawal karena ada hubungan pertemanan antara saksi AG dengan korban. Diketahui AG dan David memang pernah menjalin hubungan asmara. Diduga Mario dilandap cemburu karena David masih menghubungi AG. Sehingga terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan korban koma di Rumah Sakit Mayapada Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurutnya dari awal ingin bertemu dengan korban bersama kekasihnya AG. Mario tidak pernah memiliki niat untuk menganiaya. Hal itu juga sudah disampaikan ke penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Polres Metro Jakarta Selatan. Seperti diketahui, Dandi yang terekam dalam video menganiaya David hingga koma dijerat pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, subsidi dari pasal 351 ayat 2 KUHP. Selain Dandi, polisi juga menetapkan sahabat Mario Dandi, yakni berinisial S atau Shane, sebagai tersangka dalam kasus yang dipicu pengakuan AG soal perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh David. Adapun peran tersangka S merekam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David di Kompleks Perumahan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Tersangka Shane merekam video menggunakan handphone milik Mario. Atas perbuatannya, Shane disangkakan pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, subsidiar pasal 351 KUHP. Sementara itu, momen penganiayaan David terekam kamera dan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pemuda yang diduga merupakan David terkapar di aspal. Dalam tayangan yang sama, seorang pemuda lainnya yang diduga merupakan Mario terlihat berdiri di hadapannya. Walau David terlihat terkapar dengan posisi wajah mencium aspal, Mario terlihat tetap beringas memukul sekujur tubuh korban. Bahkan Mario menendang berulang kali tubuh David yang sudah tak sadarkan diri di aspal. Ketika menganiaya David, Mario berulang kali melontarkan umpatan kepada korban. Kondisi David yang tidak berdaya rupanya tak menyurutkan emosinya yang meledak-ledak. Anak pejabat pajak Jakarta Selatan itu justru kembali menendang bagian belakang kepala David yang terlihat mencium aspal. Pelaku bahkan menjadikan hal tersebut sebagai lelucon dengan melakukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo seusai mencetak gol.
dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang mungkin yang menyadari, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Tapi kalau kondisi saat ini si David masih kondisi kesehatannya masih Kalau kondisi David kami kurang tahu. Apakah Mario juga tahu terkait kondisi David sekarang ini kan? Tentu tidak tahu kan, beliau masih dalam tahanan ya kan. Jadi dia nggak tahu kalau David sampai koma gitu. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahida. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG Mangata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahida masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu.
Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam. Sementara Shane mengenakan kaos tahanan.
Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi masukkan aja ya. Diajak ke atas. Oke, kita mulai. Tengok dong. Bangak woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumahina beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya sama Akhil. Jalan terus aja. Dekatnya. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun, kini akun Instagram milik Erni @26_IMT sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id.
Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada 1 orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023.
sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja, yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget ya sama Akhil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolphy Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolphy menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan.
Sementara itu kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang mungkin yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga meluruskan. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti